Stop! Strategi, wawasan, dan cerita inspiratif seputar dunia investasi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Aura. Seru sekali ya teman-teman kegiatan kita pada sore hari ini jam 3 sore. Tadi ada beberapa ice breaking juga. Menurut saya ini webinar yang tentunya teman-teman anti boring gitu ya. Jadi silahkan untuk ditanyakan saja apa yang mungkin kalian ingin tanyakan gitu ya. Terutama tentang mungkin saya sebutnya financial freedom gitu ya kurang lebihnya. Nah ini beberapa hal yang mungkin saya bisa sharing ke teman-teman di sore hari ini tentang financial freedom sampai nantinya kita coba untuk praktik ya kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan di sekarang ini juga gitu ya kurang lebihnya. Boleh di next untuk materinya? Oke, nah kita berbicara dari awal dulu teman-teman. Ini mungkin agak sedikit panjang ya, ada beberapa slide yang saya siapkan untuk pertemuan sore hari ini. Pertama kita bahas dulu dari dasar pengertian financial freedom itu sendiri. Nah, sebenarnya apa sih definisi dari financial freedom ini sendiri sehingga kita nantinya bisa untuk menyesuaikan dan juga bahkan menggapainya gitu ya. Karena siapa nih yang tentunya tidak mau diri pribadinya apalagi terkait finansial itu bisa bebas ataupun freedom kurang lebih seperti itu ya. Nah, financial freedom sendiri menurut saya adalah keadaan ketika seseorang mampu secara finansial untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya tanpa khawatir akan merasa kekurangan. Jadi simpelnya financial freedom ini adalah kita bisa melakukan ya mungkin bukan apa saja karena kita tahu bahwasanya tidak semua hal kita bisa lakukan dengan uang. Ada juga kita perlu waktu, kita yang hubungannya dengan uang, kita inginnya itu tanpa khawatir bisa bisa kita dapatkan gitu ya kurang lebihnya ya teman-teman ya. Nah, ini komponen dari kas keuangan kita. Kita masuk nih teman-teman dari definisi financial freedom sendiri. Kita harus tahu itu awalnya dari mana gitu ya. Oke, nah ini sebelum ke sini saya mau infokan dulu apabila nanti suaranya mungkin putus-putus atau kurang jelas silahkan teman-teman lempar saja di floor ya. Mungkin di sini ada chat, kolom chat silahkan diinfokan saja Mas suaranya kurang jelas atau seperti apa gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sebenarnya teman-teman simple. Komponen keuangan di diri kita itu hanya ada dua teman-teman. Ada pendapatan dan juga pengeluaran. Nah, pendapatan ini apa gitu ya? Pendapatan ini adalah segala income yang menambah kas seseorang, artinya kas kita ya, baik itu secara liquid atau mungkin non liquid gitu ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dan juga keinginan dalam bentuk uang ataupun alat tukar gitu ya. Kalau dulu kan alat tukarnya itu bukan uang gitu ya, bisa emas teman-teman, bisa juga beras dan lain sebagainya untuk barter. Intinya pendapatan dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu adalah kekayaan yang menambahkan alat tukar kita gitu ya. Jadi alat tukar kita ini buat kebutuhan-kebutuhan A, B, C, D, E, lalu juga keinginan satu 2 3 ini tuh apa? Nah, kenapa teman-teman saya jelaskan dari basic banget gitu ya? Karena biasanya kita ini meremehkan hal-hal yang sepele. Hal-hal yang kayaknya, Mas, saya mah udah tahu, Mas, pendapatan, pengeluaran, segala macam. Tapi dengan kita memahami definisinya, nantinya teman-teman akan lebih aware lagi, apalagi terkait keuangan ini. Oke, kita lanjut ke bagian pengeluaran. Pengeluaran ini apa? Pengeluaran ini adalah segala sesuatu yang mengurangi kas keuangan kita tadi gitu ya, yang merupakan beban finansial bagi kas keuangan kita, apapun ceritanya gitu ya. Nah, segala hal yang membuat nilai uang kita semakin rendah itu juga merupakan pengeluaran. Artinya mungkin teman-teman tidak sadar ada beberapa hal yang mengurangi nilai-nilai dari uang kita sendiri. Itu juga sebenarnya pengeluaran yang lebih baiknya kita pun perhitungkan dan juga antisipasi apabila itu bisa mengurangi kas yang kita miliki secara nilai maupun nominalnya kurang lebih seperti itu. Boleh di next lagi? Oke, nah kita breakdown dulu ke bagian pengeluaran. Nanti kita akan coba breakdown ke bagian pemasukannya. Ini simpel teman-teman. Bagian pengeluaran, pengeluaran itu sadar ataupun tidak sadar sebenarnya tergolong jadi empat bagian gitu ya. Yang pertama itu expense produktif gitu ya, konsumtif, produktif semu dan juga konsumtif semu. Mungkin teman-teman bagi yang pengeluaran produktif dan juga konsumtif, ini teman-teman bisa paham. Contohnya di sini eh, pengertiannya adalah untuk yang produktif sendiri, pengeluaran produktif itu semua pengeluaran yang menambahkan tiga pendapatan di bawah gitu ya. Jadi di bawah tuh maksudnya nanti akan ada tiga pendapatan yang saya golongkan juga gitu ya kurang lebihnya.
Nah, produktif ini adalah kita mengeluarkan sesuatu hal untuk nantinya menambahkan pendapatan kita ini gitu ya. Yang pertama mungkin biaya riset gitu ya, menambah karyawan, beli mesin produksi, beli bahan baku, lalu juga mungkin ikut webinar, ikut seminar yang berbayar, apalagi sertifikasi dan lain sebagainya. Itu juga merupakan pengeluaran yang produktif bagi kita karena nantinya hal itu akan kembali ke kita dalam bentuk pendapatan, baik pendapatan secara langsung maupun tidak langsung. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, lalu ada dua, yaitu pengeluaran konsumtif nih. Nah, ini kita harus perhatikan betul-betul. Kita harus bisa memilah dan memilih. Karena di pengeluaran konsumtif ini, itu ada yang namanya keinginan di situ gitu ya. Nah, contohnya di sini ada cicilan handphone ya kan, beli barang mewah gitu ya. Ada mungkin tur perusahaan dan lain sebagainya. Ini juga merupakan pengeluaran yang konsumtif teman-teman gitu ya. Nah, pengertiannya sendiri apa? Pengertiannya sendiri adalah pengeluaran konsumtif ini adalah semua pengeluaran yang langsung habis manfaatnya. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa memanfaatkan hal yang kita dapatkan dari pengeluaran kita tadi. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya ada pengeluaran dalam kategori produktif semu. Nah, ini pengertiannya adalah pengeluaran yang kelihatannya produktif, tapi ternyata konsumtif. Nah, ini yang harus pelan-pelan, teman-teman. Nah, di sini ada contoh nih. Beli motor cukup harga 10 juta, namun belinya yang 25 juta. Nah, ini saya jelasin dulu, teman-teman. Nah, eh, motor ini bisa jadi dia pengeluaran produktif. Contoh, karena buat ke tempat kerja gitu ya. Atau mungkin bagi abang-abang Gojek gitu ya, untuk mencari orderan gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya produktif karena dia balik lagi ke kita. Namun kita tahu nih, ada batas harga motor tertentu yang dimana harga motor ini mau yang harga 10 juta ataupun 25 juta sebenarnya fungsinya sama aja, mengantarkan kita dari titik A ke titik B gitu kan. Nah, cuma sebenarnya kita beli yang 10 juta aja cukup gitu ya. Cuma karena kita ini mau pengen, oh biar ada keren dikit lah gitu ya. Atau mungkin biar muat banyak atau dan lain sebagainya gitu ya. Akhirnya kita beli nih yang 25 juta. Ini merupakan pengeluaran produktif semu teman-teman. Jadi kita mengiranya ini itu pengeluaran yang produktif karena tadi buat nganterin kita ke tempat kerja, buat nganterin orderan tadi ya kalau untuk Gojek dan lain sebagainya. Ini contoh ya, ada beberapa yang lain lagi. Nah, sehingga yang dimana kita seharusnya cuma bisa beli 10 juta gitu ya. Memang kita contoh punya uangnya 25 juta gitu ya. Kan kalau kita beli yang 10 juta, kita punya spare nih 15 juta. Untuk apa? Untuk keperluan-keperluan yang produktif lainnya. Kurang lebih kan seperti itu. Nah, sehingga kita berpikir juga, oke lah saya juga masih bisa tetap bisa investasi contohnya. Atau mungkin menabung, atau mungkin yang lainnya. Tapi akhirnya dengan kita naikkan tadi nih harga motor yang 10 juta jadi 25 juta, kita maksain yang namanya cicilan gitu ya. Sehingga hal ini tentunya akan berakibat buruk bukan pada diri kita, tapi pada kas keuangan kita. Kita harus paham ya teman-teman ya, dalam kita mengelola keuangan itu kita harus paham mana yang sekiranya objektif ataupun subjektif, kurang lebih seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada konsumtif semu. Ini pengeluaran yang mungkin kita juga kurang sadari juga gitu ya. Nah, pengeluaran yang kelihatannya konsumtif, tapi ternyata produktif gitu ya. Nah, yang pertama apa? Biaya belajar. Nah, ini juga merupakan biaya belajar di sini mungkin saya bisa golongkan dalam kita ngebayar juga gitu ya. Kita mengorbankan waktu, kita mengorbankan tenaga, atau mungkin sesimpel kita bayar kuota untuk pertemuan kita di sore hari ini. Ini kan juga perlu biaya, teman-teman gitu ya. Meskipun mungkin kuota mah nggak sampai 5.000 mas gitu ya. Cuma itu juga merupakan biaya yang dimana kita harus keluarkan sehingga teman-teman bisa hadir di kegiatan sore hari ini. Ini merupakan pengeluaran teman-teman yang kelihatannya konsumtif gitu ya, tapi ada dampaknya gitu ya, ada dampaknya sehingga di belakangnya ini itu merupakan pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya itu produktif gitu, meskipun kelihatannya konsumtif. Nah, yang kedua bergaul dengan orang sukses gitu ya. Nah, bergaul dengan orang sukses di sini itu kita bisa tahu lah bahwasanya sekali kita keluar nih, contoh ngopi atau mungkin sesimpel golf gitu ya, atau mungkin pedal dan lain sebagainya. Itu kan kita mengeluarkan uang gitu ya. Yang dimana kalau kita lihat di kas keuangan kita itu mengurangi kas tadi yang kita sebut tadi, sehingga kita sebutnya sebagai pengeluaran. Dan di sini kan kita contohnya belinya apa kopi, kita belinya apa golf dan lain sebagainya gitu ya. Yang dimana itu langsung habis mas gitu ya, sehingga ini kayaknya konsumtif deh. Tapi kalau kita lihat
kita keluarnya ternyata dengan orang-orang yang punya bisnis sukses gitu ya. Akhirnya kita bisa belajar dari mereka, satu. Yang kedua, kita mungkin bisa membangun jejaring dengan mereka, dua gitu ya. Dan bahkan yang ketiga, kita bisa bekerja sama dengan mereka. Yang dimana itu tentunya akan membuat kita lebih produktif ke depannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, dan yang selanjutnya itu adalah sedekah. Nah, ini beramal ataupun sedekah gitu ya. Nah, sedekah ini sebenarnya terlihat simple ya, kayak oh ini konsumtif karena nggak balik apa segala macam. Tapi kalau di agama saya, teman-teman, saya percaya bahwasanya sedekah ini akan kembali ke diri kita sendiri dalam bentuk apapun itu, gitu ya. Tidak selalu dalam bentuk uang. Kita dalam sedekah ini tidak hitung-hitungan. Kita kasih 2,5% naik, nambah jadi 2,5%, jadi 5% segala macam. Enggak. Tapi ini merupakan hukum alam yang dimana kita sendiri ataupun saya, untuk khususnya saya mempercayai hal ini merupakan pengeluaran konsumtif semu gitu ya, yang dimana ini tuh terlihat konsumtif tapi ternyata sebenarnya produktif, kurang lebih seperti itu. Boleh di next dari slide-nya gitu ya teman-teman ya. Jadi dari sini teman-teman bisa tahu nih empat pengeluaran yang sekiranya harus kita pahami. Di next dulu saja Mbak Aura mungkin atau teman-teman operator. Oke, pendapatan. Nah, tadi kan kita bicara tiga pendapatan gitu ya. Pendapatan itu kok ada tiga apa aja? Biasanya cuma aktif sama pasif income. Tapi di sini dari riset yang saya lakukan juga gitu ya, baca berbagai literatur dan lain sebagainya, juga saya sendiri kan bekerja di PT Mira Aset Sekuritas ya, yang dimana kita juga handle beberapa klien yang memiliki uang yang tentunya tidak sedikit juga. Sehingga saya pun juga belajar kurang lebih kayak gimana nih dengan para investor-investor yang sudah relatif sukses ini gitu ya. Yang pertama, aktif income. Aktif income ini apa teman-teman? Kita harus pahami dulu. Pengeluaran ada empat, pemasukan ada tiga, atau pendapatan ada tiga. Yang pertama itu aktif income, yang merupakan pendapatan yang berupa kas lancar atau uang cash nih, yang berasal dari kegiatan produktif yang kita lakukan sendiri gitu ya. Artinya di sini kita contoh bekerja, bisnis dan lain sebagainya, yang dimana mungkin kita menukar waktu untuk uang, kita menukar uang untuk uang itu juga bisa dan lain sebagainya gitu ya. Yang dimana ada aktif income ini, kenapa bisnis bukan investasi atau passive income gitu ya. Di sini bisnis, di sini aktif income adalah kita terjun langsung di bisnisnya teman-teman. Contoh, saya punya bisnis mungkin kalau saya kan aslinya dari Solo ya teman-teman ya. Kita bicara bakso gitu ya. Nah, saya punya bisnis bakso. Cuma yang belanja ke pasar itu saya, yang masak baksonya itu saya, yang nyuguhin ke customer itu saya, yang nerima uang dari customer saya. Nah, itu merupakan aktif income, teman-teman. Bukan passive income ya, meskipun bentuknya bisnis gitu ya. Nah, bisnis yang passive income kita akan bahas di bagian yang kedua. Yang kedua adalah pendapatan passive income, yang dimana ini berasal dari aset yang kita miliki gitu ya. Pertama ada dividen saham mungkin, ada juga imbal hasil obligasi, mungkin kita sebutnya kupon gitu ya. Lalu juga properti yang disewakan. Nah, ini properti yang disewakan ini merupakan pasif income ya teman-teman ya. Kita harus bedakan. Nah, untuk propertinya sendiri nanti ada harganya kan. Harga properti ini juga pasif income dong. Nanti kita bahas di yang selanjutnya. Ini menurut saya ya, menurut saya itu bukan pasif income tapi hal yang lain. Nah, lalu juga bisnis yang jalan tanpa hadirnya kita di bisnis tersebut, itu baru yang namanya bisnis pasif income. Contoh, kita berbicara tentang bisnis. Tadi kan ada aktif income di sebelah kiri ya. Di tengah ini ada pasif income. Contohnya tadi, warung bakso saya tadi ya. Saya sudah bisa tinggal. Saya punya karyawan dua gitu ya. Yang buat ke pasar, yang nyuguhin makanan dan menerima orderan contohnya, sama yang masaknya. Kurang lebih seperti itu. Sehingga tanpa ada saya di warung bakso ini pun, warung bakso ini tetap jalan, menghasilkan income buat saya. Gitu kan. Jadi saya tinggal gaji karyawan, beli apa namanya bahan dan lain sebagainya. Nantinya ada margin ya, ada sisa ataupun margin yang dimana itu merupakan income buat saya. Nah ini disebutnya passive income karena kita tidak perlu ada di bisnis tersebut. Nah ini kira-kira atau biasanya yang orang-orang di Indonesia ini cuek ataupun nggak terlalu membedakan ya, udah sama aja, sama-sama bisnis apa segala macam. Karena teman-teman tadi ya, dengan kita mengkritisi hal-hal kecil seperti ini, nantinya ke belakang kita bakal paham kira-kira apa nih yang harus kita jalankan, kira-kira apa nih keputusan keuangan yang bisa kita ambil ke depannya, kurang lebih seperti itu. Nah, yang ketiga ada yang namanya portfolio income. Portfolio income ini merupakan kenaikan harga dari aset yang kita miliki, kenaikan harga atau nilai ya. Contohnya mungkin di sini kita bisa sebut capital gain. Oke, capital gain saham aja Mas? Enggak. Properti itu juga ada capital gain-nya. Karena contoh kita beli properti di tahun 2010 harganya 1 miliar gitu ya.
kita sewain tuh selama 10 tahun sampai 2020 kan, per bulannya dapat 10 juta, 10 juta, 10 juta contoh gitu ya. Nah, itu kan uang sewanya ini itu passive income, teman-teman. Tapi kan properti itu dari zaman 2010 sampai 2020 kan harganya naik. Saya beli 1 miliar, saya jual nih propertinya di 2020, harganya ternyata jadi 2 miliar. Itu kan ada selisih 1 miliar. Nah, ini merupakan capital gain yang dimana ini juga pendapatan bagi kita. Karena tadi konsepnya adalah menambah uang kas kita kan gitu ya. Nah, sehingga ini disebut sebagai portfolio income. Tidak hanya saham. Kalau saham lebih simpel lagi, kita bisa lihat setiap hari, mungkin bahkan setiap menit gitu ya. Kalau properti kan harus nunggu beberapa tahun gitu ya, mungkin. Nah, di saham ini kita bisa lihat bahwasanya contoh kita beli saham di Mira Aset Sekuritas jam 9 pagi kita beli saham BBCA gitu ya. Harganya Rp8.200 per lembar sahamnya. Sore jam 3 sore ternyata kita jual harganya udah naik jadi 8.400 gitu ya. Artinya kan kita ada cuan ataupun capital gain 200 perak per lembar sahamnya. Kebetulan kita punya 100 lembar saham, ya udah tinggal kita kalikan aja 200 perak kali 100 lembar saham itu merupakan jumlah dari capital gain portfolio income yang kita miliki saat kita belajar ya. Jadi kita trading saham nih, beli pagi jual sore, beli pagi jual sore. Itu passive income Mas buat saya? Enggak. Itu adalah portfolio income. Karena yang kita bicarakan adalah kenaikan dari aset gitu ya. Kenaikan dari harga aset. Kalau contoh kita beli saham mungkin apa ya, Adira Finance gitu ya, yang dividennya lumayan besar nih. Adira Finance dar kita beli 2020 sampai 2025 dia bagi dividen 5 kali. Sekali bagi dividen 8% ya. Kalau nggak salah datanya, ini juga data real juga gitu ya, karena saya bekerja di industrinya. 8% kali 5 berarti kan ada kurang lebih 40% ya, 40%. Contoh modal saya di awal itu 10 juta, 40%-nya sampai 5 tahun, saya diamin 5 tahun, dapat dividen nih, nggak saya jual, nggak saya apa-apain sahamnya, udah aja saya diamin. Dapat 40% dari 10 juta kan saya dapat 4 juta dari tahun 2020 sampai 2025. Nah, 4 juta ini, sorry, 4 juta ini merupakan passive income karena dia bentuknya dividen saham. Gitu ya teman-teman ya, mohon untuk dicermati lagi nih gitu ya. Nah, kalau kenaikan harga sahamnya tadi ya sama nih di Finance 2020 saya beli contoh harganya 8.000. Sekarang harganya jadi 10.000. Itu kan ada spread, ada margin ya Rp2.000 per lembar sahamnya. Nah, itu merupakan apa Rp2.000 per lembar saham ini itu merupakan portofolio income saya. Seperti itu teman-teman. Jadi silakan untuk dibedakan ya dari passive income dan juga portofolio income. Boleh di next lagi? Nah, ini seharusnya cukup menarik ya teman-teman ya. Nah, ini kita kalau mungkin active income itu gampang ya teman-teman ya. Kita udah tahu lah semuanya. Gimana cara kita punya active income? Pertama, kerja ya kan. Kalau kita belum punya modal apa segala macam ya kerja. Kita tukar waktu kita dengan uang. Itu merupakan cara paling simpel yang harusnya semua orang bisa asalkan kita punya waktu dan juga tenaga ya untuk hal tersebut. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang kedua nih mungkin bertanya-tanya gimana cara kita punya passive income. Yang pertama itu obligasi gitu ya, membeli di mitra distribusi obligasi, bisa juga bank gitu ya, bisa juga sekuritas seperti itu. Nah mungkin banknya juga bisa, contoh teman-teman pakai BCA, BRI, Mandiri, Sinarmas apa segala macam bisa semua. Atau mungkin teman-teman mau beli di sekuritas juga bisa. Contohnya kalau dari saya kan Mira Aset Sekuritas, tentunya teman-teman juga bisa beli obligasi di kami, kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua ada yang namanya saham ya. Kita ke bawah kiri dulu. Ini seperti apa nih kalau kita mau memiliki saham? Nah, artinya kan seperti itu kan, biar dapat passive income-nya. Tentunya kita bisa membeli saham untuk mendapatkan dividen setiap tahunnya. Contoh tadi ya, tadi kan udah nih kayak Adira Finance itu contohnya. Dengan membuat rekening saham di perusahaan sekuritas atau mungkin teman-teman biasanya mendengar itu pialang saham. Beda ya teman-teman ya, pialang saham, pialang forex, pialang komoditi itu beda teman-teman. Yang dimana kalau pialang saham, dalam hal ini namanya itu sekuritas, teman-teman tentukan sekuritas-sekuritas ini terserah mau apa saja gitu ya. Yang penting diawasi selalu oleh otoritas jasa keuangan, kurang lebih seperti itu. Nah, contoh saham yang kita bisa beli apa nih gitu ya untuk berinvestasi. Di sini saya ada sebut beberapa saham ya, ada Telkom gitu ya. Mungkin teman-teman pakai nih apa providernya gitu ya, saham Telkom. Mungkin juga Sido muncul, teman-teman pernah minum tolak angin gitu kan. Atau mungkin BBCA, teman-teman pakai rekening BCA, kurang lebih seperti itu ya. Dan juga ini BRIS ini buat yang suka syariah ya, artinya yang preferensinya ke investasi syariah bisa nih teman-teman beli Bank Syariah Indonesia, itu kodenya BRIS.
Adaro, mungkin yang teman-teman ada di industri tambang tahu gimana pergerakan harga batu bara ke depannya, bisa proyeksi segala macam, boleh belinya saham Adaro. ASII, Astra Internasional ya, mungkin teman-teman melihat di kanan kiri teman-teman ada mobil Toyota, ada mobil Daihatsu dan segala macam. Nah, kita mau dapat nih kurang lebih dividen dari penjualan-penjualan mobil ini, kita belinya saham Astra Internasional. Kurang lebih sesimpel itu aja teman-teman. Dan ini kita beli, kita diemin karena kita carinya passive income. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi nantinya pun kalau teman-teman mau belajar berinvestasi di saham gitu ya, teman-teman harus bisa harus bisa menentukan dulu tujuan investasi saya ini mau buat apa supaya nanti metodenya jelas kita investasi pakai cara apa gitu. Nah, mungkin teman-teman yang mau nantinya juga diskusi sama saya silahkan aja Instagram saya bisa ditanyakan ke teman-teman SIT. Kalaupun ada waktu pasti saya balas, silahkan di DM aja kurang lebih seperti itu untuk perkara saham ataupun investasi ini ya. Oke, lanjut di bagian bisnis gitu ya. Bisnis passive income artinya di sini memecahkan masalah yang ada di masyarakat dengan produk tertentu. Contohnya event organizer, car wash gitu ya, ataupun restoran dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini teman-teman harus pastikan dulu bahwasanya bisnis yang kalian lakukan itu memecahkan masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Karena kalau kalian membuat bisnis tanpa memecahkan masalah yang ada di masyarakat, percaya sama saya, bukan jadi passive income tapi akan menjadi beban bagi kalian yang memiliki bisnis tersebut gitu ya karena nggak ada problem problem solvingnya gitu ya sedangkan masyarakat itu butuh problem solving. Nah, mungkin teman-teman berpikir wah udah banyak mas yang memecahkan masalah satu dua ini anu gitu ya. Teman-teman harus paham dan sadari ya behavior dari manusia itu sendiri dimanapun mau di kota lah mau di desa gitu ya, kalian harus sadari bahwasanya kemauan seseorang itu tidak akan pernah terhenti. Contoh, mungkin teman-teman sekarang saya gitu ya, punya uang sekian, wah belum punya 10 miliar, mungkin saya pengen beli yang namanya mobil gitu ya, Ferrari contohnya. Nah, nanti di saat saya 10 miliar punya Ferrari, saya pengen lagi apa? Gitu ya. Nah, itu kan masalah buat saya gitu kan. Nah, yang dimana hal ini dari hal paling kecil sampai terbesar, mau orang cuma punya uang 100 ribu sampai 100 triliun, dia akan selalu memiliki masalah yang bisa kita pecahkan dengan bisnis yang kita miliki ini. Nah, disinilah apa tergantung balik lagi ke kita bisa ngebaca nggak masalah yang ada di masyarakat ini. Semua bisnis berawal dari masalah yang ada di masyarakat. Kita coba menawarkan problem solving yang kurang lebih seperti itu. Kalau kita tiba-tiba hanya mengikuti keinginan kita, oh saya suka nih gitu ya. Terus nggak ada masalahnya di masyarakat ya udah mungkin hal itu tidak akan berjalan sesuai dengan yang apa kita inginkan. Karena kita ingin bisnis kan buat passive income. Beda cerita kalau kita bisnis cuma mau naikin nama. Nah itu kan ada juga yang seperti itu. Tapi kan kita di sini berbicaranya tentang passive income, kurang lebih seperti itu. Nah, yang lalu yang selanjutnya adalah properti. Gimana Mas kita dapat passive income dari properti gitu ya? Yang pertama miliki aset bangunannya gitu ya. Apapun itu ya. Mungkin juga lahan, sawah dan lain sebagainya gitu kan. Yang dapat disewakan baik per bulan ataupun per tahun intinya secara periodik gitu ya. Nah, ini boleh di next untuk materinya gitu teman-teman. Jadi kalau untuk properti ini simple saja. Yang penting properti itu bisa disewakan kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih itu tadi teman-teman buat kita mengetahui ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin lebih dekat dengan saya gitu ya terkait investasi saham yang dimana tentunya kalau bagian bisnis dan lain sebagainya teman-teman udah tahu nih dan kalian silahkan cari aja problemnya apa, lalu juga coba selesaikan masalah yang ada dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya mau menyampaikan yang namanya money management. Kenapa saya sampaikan ini langsung, Mas? Kenapa saya nggak sampaikan dulu apa pengertian saham? Menurut saya, pengertian saham dan juga seperti ya tadi ya, mungkin udah saya sebut sedikit, sudah singgung gitu ya. Cuma sebenarnya kalau kalian memang serius ingin berinvestasi di saham gitu ya, tentu khususnya saham, reksadana, obligasi, tiga hal ini kurang lebih mirip-mirip karena bentuknya itu sama-sama digital gitu ya, yang dimana diawasi oleh OJK juga dan tentunya aman gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa kok cari pengetahuan basicnya tentang pasar modal ini, apalagi saham, obligasi, reksadana di YouTube dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman juga bisa diskusi sama teman-teman SITS dan juga mungkin pakai aplikasinya SITS. Tentunya itu juga sudah bisa sangat kurang lebih seperti itu. Nah, tapi di sini teman-teman saya akan bahas terkait money management, yang dimana ini berhubungan tentang financial freedom tadi kita. Karena banyak sekali cash anak muda sekarang itu investasi saham bisa gede, tapi dia nggak bisa beli makan
sehari-harinya gitu ya. Mungkin anak-anak kosan, anak-anak mahasiswa gitu ya, yang dia bisa nih beli saham. Saya bisa beli saham contoh CDIA 10 juta gitu ya. Cuma buat makan besok saya bingung gitu ya. Saya harus makannya tempe sekali atau mungkin apa segala macam lah. Itu merupakan hal-hal yang saya juga pernah temui gitu ya di beberapa tahun yang lalu di saat saya masih mahasiswa gitu ya. Mohon maaf teman-teman. Eh, Sehingga di sini saya lebih suka ataupun lebih ingin menyampaikan money manajemennya. Gimana kita mengelola keuangan kita untuk berinvestasi saham. Case-nya tentu beda-beda teman-teman. Setiap orang pasti punya kepentingan dan juga keuangan yang berbeda-beda. Nah di sini saya ingin kasih pakemnya dulu, minimal pakemnya dulu teman-teman tahu sehingga kedepannya kalian bisa sesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing. Karena nggak akan semuanya sama kok, kurang lebih seperti itu. Boleh di next lagi? Oke, di sini kita akan bahas mungkin nggak semuanya ya, karena akan ada beberapa batch ya, satu, dua, tiga kalau saya tidak salah. Hal-hal yang mungkin kita akan bahas di sore hari ini lebih dalam sama tentang money management. Di next lagi boleh? Nah, yang pertama kita awali dulu dengan mungkin contoh yang ada di sini ya. Pernah nggak teman-teman mendengar nih, contohnya ini ada Adit gitu ya. Wah, ini saham A bla 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 gitu ya. Udah 3.000 aja nih ya kan. Nah, terus si Jihannya nyaut nih. Iya, padahal dulu gue punya nih di harga 1.000. Udah cuan 300% dong, kata si Adit kan. Kagak, di harga 1.500 gue udah jual. Soalnya waktu itu butuh buat berobat anak gitu ya. Nah, hal ini kan berhubungan dengan money management. Sebenarnya dia bisa dapat 300%. Cuma karena dia butuh berobat anak yang dimana itu tidak bisa nunggu dulu gitu kan. Nunggu ini saham sampai 300% dulu baru kita realisasikan untuk berobat. Enggak, karena kalau berobat anak artinya sekarang harus ada uangnya buat berobat itu. Nah, ini karena si Jihan ini mungkin nggak punya uang, dia ambil nih uang di saham A bla 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 tadi ya. Nah, ini bisa dilihat AXXX gitu ya. Nah, ada juga case kedua. Contohnya di sini bagus ya. Hari ini saham B triple X gitu ya. Udah nyentuh 1.000 gitu ya. Iya, ini ada Zidan juga nyaut nih. Iya, gue udah analisa waktu di harga 500, oke banget buat masuk. Nah, si Bagus dengan logikanya ngomong dong gitu kan. Udah cuan 100% nih ya kan. Karena dia udah analisa dari harga 500. Cuma jawaban si Zidan apa? Dia bilang, cuan apaan? Waktu itu cash gue habis, jadi kagak bisa beli saham. Nah, disinilah dua contoh inilah yang merupakan sebenarnya kita tahu saham ini mau bergerak naik dengan analisa teknikal, fundamental segala macam gitu ya. Cuma kita nggak punya uangnya nih gitu kan. Artinya ya kita nggak bisa beli saham tersebut. Nah, disinilah eh, hal basic manajemen yang merupakan yang harus kita kelola dan juga kita pahami lebih mendalam lagi. Ini masih hal basic kok teman-teman. Karena kalau kalian udah bisa fundamental, teknikal segala macam, nggak bisa money manajemennya, percaya sama saya endingnya adalah tidak akan sesuai dengan harapan ataupun tujuan yang teman-teman inginkan. Seperti itu. Boleh di next lagi? Oke, pertama yang harus kita ketahui adalah piramida perencanaan keuangan. Di sini ada tiga hal utama ya. Kita baca dari yang paling kanan bagian bawah. Ada yang namanya keamanan keuangan. Keamanan keuangan ini artinya harus teman-teman ya, di mana kita harus menyiapkan dulu yang namanya cash flow, yang namanya kredit, yang namanya dana darurat. Ini kita siapin dulu karena kalau kita lihat sebelah kirinya gambar segitiga ini ya, kita harus mulai dari pondasinya dulu. Kalau kita langsung naik ke atas, yang ada ambrol ke bawah. Karena kita nggak punya pondasinya. Kurang lebih ilustrasinya seperti itu, teman-teman. Nah, di bagian bawah ini apa yang harus disiapkan sebelum kita bahkan memulai investasi? Pertama, cash flow. Pastikan cash flow bagian keuangan kalian itu aman. Setiap bulan kalian bisa penuhi semua kebutuhan kalian. Oh, Mas, saat ini saya pengen investasi, kebutuhan saya lebih besar daripada pendapatan saya ya kan. Balik lagi ke awal tadi, pendapatan sama pengeluaran. Simple. Cara untuk menambahkan hal di bawah ini adalah sangat simpel, tapi tidak semua orang bisa melakukan, yaitu tambahkan pendapatan, kurangi pengeluaran. Dua itu aja kok kuncinya. Apapun ceritanya, apapun alasannya, bagaimanapun caranya. Dengan hal itu, kalian bisa menyiapkan fondasi yang di bawah ini. Karena percayalah bahwasanya pendapatan besar itu belum tentu dia punya cash flow yang baik seperti itu. Karena cash flow yang baik ini itu akan selalu didukung dengan pendapatan yang tersisa ataupun pendapatan yang disisihkan. Seperti itu. Nah, lalu naik yang kedua.
manajemen risiko, risiko apapun itu ya, risk manajemen. Contohnya di sini asuransi, bisa juga manajemen risiko di bisnis kita, properti kita, lain segala macam ya kan. Nah, ini nggak jadi soal teman-teman, yang dimana kita harus menyiapkan dulu bagian yang kedua ini, manajemen risikonya. Mungkin kalau kita sadar nih ya, oh saya kayaknya sering sakit nih gitu ya. Artinya mungkin kita perlu asuransi kesehatan gitu ya. Nah, atau mungkin kita pengen nih apa namanya, untuk menjaga kelangsungan bisnis kita ini. Jadi kalau ada goyangan di investasi kita atau mungkin kita salah berinvestasi ke depannya, bisnis yang sudah ada ini nggak, jangan sampai hancur. Oke lah, kita buat PT dulu ya kan. Kita membuat PT itu kan untuk manajemen risiko sebenarnya teman-teman. Karena dengan adanya PT ini, kalau terjadi kebangkrutan di PT ini, maka nggak akan kena ke aset kita yang lainnya gitu ya. Aset pribadi lah, aset PT lain dan segala macam, nggak ada ceritanya kena ke situ. Pilot ya udah pilot gitu ya. Nah, kalau kita pribadi punya bisnis ya kan, pilot kita punya utang, ya udah kita harus bayar, kita harus lunasi utang itu dengan aset yang kita miliki yang lainnya. Kalau PT kan enggak, aset PT aja, aset PT selesai ya udah berarti pilot gagal bayar. Nah, seperti itu kan. Ini juga merupakan risk management yang harus dipelajari sama teman-teman. Lalu yang ketiga, bagian atasnya, bagian kedua sebelah kanan ya, kenyamanan keuangan. Kenyamanan keuangan ini kita mulainya dengan apa? Investasi dan tujuan keuangan. Percayalah sama saya teman-teman. Tujuan keuangan ini merupakan inti dari piramida keuangan ini. Tujuan keuangannya mau kemana? 1 tahun ke depan mau kemana? 2 tahun ke depan mau kemana? 3 tahun ke depan mau kemana? Kalau bisa sampai sepanjang apapun yang kalian bisa gapai gitu ya. Nah, kalaupun tidak bisa ke 10 tahun ke depan, ya udah kita berbicara 2, 3, 5 tahun ke depan dulu saja. Karena tentunya hal itu yang akan lebih dekat dulu kita capai kan gitu kan. Sehingga kita tahu nih apa yang harus kita lakukan ke depannya gitu. Nah, tujuan keuangan ini nantinya akan membentuk juga teman-teman bagaimana untuk cara pengelolaan keuangan itu. Apakah kita mau high risk, apakah kita mau medium risk, atau kita bahkan mau low risk gitu ya. Karena kalau kita nggak ada tujuan, terus saya bilang nih contoh ke Mbak Aura, manajemen apa namanya, eh, Mbak Aura ini bisa nanggung risiko seberapa banyak dalam investasi atau mungkin dalam bisnis. Oh mas, saya mah low risk mas gitu ya. Tapi dia nggak punya tujuan keuangan. Artinya itu merupakan hanya angan-angan aja, hanya pandangan dia aja lah gitu ya. Artinya tidak berdasar. Dengan adanya tujuan ini, kita bakal tahu, oh karena tujuan saya itu A, B, C, D, maka saya harus high risk. Nah, itu kan tahu high risknya ini ada apa ya? Ada landasannya gitu loh, nggak tiba-tiba nyeplos high risk gitu kan. Nah, contohnya ada juga mungkin teman-teman mahasiswa yang dia cuma mikir sesimpel ini, saya setiap bulan dapat income dari orang tua saya gitu kan. Saya buat bayar kosan, makan, mungkin jajan, ngopi segala macam, ada sisa 1 juta. Berarti saya bisa high risk nih karena bulan depan saya high risk lagi. Langsung dia bilang saya mah high risk karena ada 1 juta setiap bulan. Nah ini merupakan apa ya, perencanaan keuangan yang kurang matang bagi saya seperti itu. Sehingga tujuan keuangan ini kita harus cek dulu tujuannya kemana. Nah kita punya tujuannya, kalau bisa di list silahkan tulis gitu ya. Nggak ada yang melarang kalian tulis tujuan keuangan kalian gitu ya. Simple saja. Tapi nantinya itu akan berpengaruh ke investasi kalian. Percayalah ke saya. Baik memulai saat udah investasi atau bahkan saat kita taking profitnya. Itu pasti akan berpengaruh tujuan keuangan ini. Nah, lalu yang ketiga itu, yang keempat itu adalah dana hari tua ataupun pensiun. Nah, ini kita juga harus memikirkan retirement plan. Oh, masih jauh Mas. 23 tahun, 25 tahun lagi, 30 tahun lagi, 40 tahun lagi. Nah, ini nggak jadi masalah kalau kita nomor 4 kan gitu ya. Karena memang di piramidanya pun nomor 4 nggak jadi soal gitu ya. Cuma kita harus punya plannya nanti kayak gimana. Karena ini tentunya akan terjadi di kita gitu kan. Kita nggak akan selamanya muda, kita nggak akan selamanya kuat untuk mencari uang, dan kita membutuhkan yang namanya retirement plan. Yang dimana ini merupakan kebutuhan juga setiap orangnya. Kurang lebih seperti itu. Dan apabila kita nggak mulai dari sekarang, maka akan lebih berat lagi ke depannya. Ya syukur-syukur kalau teman-teman di umur 40 tahun contohnya tiba-tiba bisa punya bisnis, punya investasi segala macam, semuanya cuan, ngasih cash flow ke teman-teman setiap tahunnya 10 miliar. Oke lah, mungkin bisa gitu ya untuk retirement plan yang mendadak gitu ya. Contoh, 3 tahun lagi saya pensiun. Tapi income kita per bulannya tadi ya saya bilang 10 miliar contohnya. Ya udah kita tinggal alokasikan saja kan gitu. Tapi nggak semua orang kan bisa seperti itu ya teman-teman ya. Nah itu kalian nggak perlu minder, kalian nggak perlu minder, kalian nggak perlu wah gue salah nih awalnya dulu kayak gini-gini, nggak masalah.
Salah itu sudah sangat wajar. Yang penting kita ke depannya tahu tadi ya tujuan keuangan apa dan gimana cara kita sampai ke tujuan keuangan itu gitu ya. Sehingga kita bisa komit dengan diri kita pribadi. Karena sebenarnya teman-teman, yang susah itu bukan nyari uangnya gitu ya, tapi yang susah itu komit sama diri kita sendiri gitu ya. Saya sekali teman-teman. Kira-kira selalu untuk komit nih sama diri sendiri. Karena oke lah, kalau kita belum punya uang, belum pegang uang, kita bisa berbicara, saya komit lah mau nabung apa segala macam. Cuma beda cerita kalau kalian tiba-tiba megang uang. Apakah masih bisa kalian komit dengan yang tadinya mau nabung segala macam? Susah, teman-teman. Di situ akan muncul behavior manusia tadi yang dimana keinginan itu tidak akan selalu tidak akan pernah terpenuhi keinginan itu. Jadi akan ada satu dua hal keinginan yang mungkin kita masih pengen ke depannya lagi kayak seperti apa. Nah, disinilah kita harus bersyukur ya, bersyukur dan juga mengembalikan lagi kepada tadi alam ataupun Tuhan yang dimana itu juga tentunya kita pegang selalu kepercayaan masing-masing seperti itu. Nah, selanjutnya yang di paling tinggi ini adalah warisan ataupun hibah, distribusi keuangan. Percayalah teman-teman, jikalau kita sudah memenuhi empat bagian ini gitu ya, kita udah punya cash flow, kredit kita sudah aman, dana darurat kita sudah 12 mungkin bahkan 24 kali pengeluaran bulanan kita gitu ya. Lalu juga kita udah punya asuransi manajemen risiko bagus gitu ya. Kita udah punya investasi juga berjalan gitu kan. Tujuan keuangan juga sudah jelas, dana hari tua udah punya gitu ya, penghasilan pasif income kita juga ada. Nah, ini nextnya pasti kita akan berpikir atau melakukan yang namanya distribusi keuangan. Di sini kita mewariskan atau mungkin memberikan ke yang lebih membutuhkan. Karena di bagian inilah baru kita merasakan bahwasanya kehidupan itu tidak serta-merta hanya selalu tentang uang, tapi tentang nilai-nilai yang lainnya juga. Nah, di sini kita udah capai di tingkat pucuk ya dari piramida keuangan ini, sehingga hal ini tentunya kita bisa mendapatkan nilai-nilai yang mungkin kita belum belum pernah dapatkan sebelumnya seperti itu. Dan warisan ini itu kalau tidak kita atur dengan baik, maka akan menghancurkan diri kita sendiri gitu ya. Dalam hal ini adalah anak cucu kita. Anak cucu kita ini juga merupakan diri kita kan gitu ya, yang dimana hal ini waris ini itu sangat penting juga untuk nantinya di planning ke depannya mau seperti apa, kurang lebih seperti itu. Boleh di next lagi Mbak Ura, saya sampai jam berapa ya Mbak Ura ya? 16.30. Oke. Oke, masih sangat cukup ya ini karena masih agak panjang nih perjalanan terkait money management ini. Yang pertama kita bahas terkait dengan prinsip money management ini. Di sini saya ada tuliskan ya, trader saham legendaris Amerika, Jesse Lauriston Livermore, mempunyai 5 aturan dalam mengatur dana di saham. Setelah mengalami berkali-kali, bertahun-tahun praktis ya, artinya dia praktek gitu ya, artinya dia terjun langsung. Beliau bisa menjelaskan bahwa money management memegang peranan penting dalam strategi trading. Jadi bukan cuma analisa teknikal, fundamental gitu ya, foreign flow dan lain sebagainya, tapi money management ini merupakan satu hal yang sangat penting bukan menurut saya, bahkan menurut Livermore ini gitu ya. Nah, money management dalam trading saham yang pertama itu do not take your entire position at uh, all all ons gitu ya. Nah, ini kita bisa artikan bahwasanya kita jangan menaruhkan semua uang kita gitu ya di dalam satu posisi aja, satu posisi investasi ya. Mungkin saham ya, kita berbicara lebih dalam lagi ini di saham gitu ya. Nah, itu oke, contohnya saya percaya nih perusahaan CDI ini akan memberikan return kepada saya kurang lebih 100% contohnya ya. Saya bisa beggar gitu ya. Akhirnya saya all in tuh di yang namanya CDIA. Itu menurut Livermore itu kurang bijaksana karena hal ini maksud maksud all in dari Livermore ini adalah semua uang kita nih, uang makan lah, uang investasi lah, uang cicilan segala macam masuk sedia semua. Itu nggak benar bagi Livermore gitu ya. Nah, karena kita harus memenuhi beberapa kebutuhan lain, sehingga hal ini juga di satu posisi ini tentunya bukan merupakan hal yang baik, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu 10% loss rule. Nah, ini merupakan batas toleransi ya, yang dimana 10% itu kita harus kalau bisa jangan lebih dari 10% gitu loh. Jadi kita investasi itu perhitungannya matang, trading perhitungannya matang, analisanya jelas, sehingga
kita masuk pakai uang kita gitu ya. Lalu juga contoh kita baru masuk kan kita udah punya mini manajemen nih, kita masuknya contoh 30%, 30%, 40% gitu ya contohnya ya, 3-3-4 strateginya seperti itu. 30% udah masuk, turun 5%, masuk lagi 30% kedua, turun lagi 5%. Akhirnya kan mungkin itu average-nya 8%-an. Nah, di sini kita nggak nambah nih gitu ya. Terus turun lagi sedikit sampai ke 10% dari uang kita yang udah 60% tadi. Udah 10% berarti kita harus cut loss, kurang lebih seperti itu. Karena cut loss di sini teman-teman, dalam kita berinvestasi. Nah, tadi kan kita udah ngomong ya, kalau investasi itu kan berarti kita udah punya dana darurat. Kalau kita investasi belum punya dana darurat, maka kita nggak usah ngomongin ke manajemen ataupun ke kanan dulu nih. Kita balik lagi ke kiri, ke piramida dulu. Apa yang harus kita penuhi di bawah investasi tadi, gitu ya. Nah, kita berbicara investasi, kita asumsikan punya dana darurat, gitu ya. Nah, contoh cut loss dalam investasi dalam hal ini itu bukan mengurangi uang kita gitu ya. Ini mindset kita gitu ya. Yang dimana cut loss ini adalah mengamankan aset, bukan merugikan kita gitu ya. Wah, saya rugi. Ya memang memang secara investasi kita rugi. Cuma ini untuk mengamankan aset karena dalam investasi kita kan nggak tahu apalagi saham. Kalau ternyata dia lebih turun lagi esok hari ataupun lusa, artinya kan kita bahkan bisa lebih kehilangan uang lebih dari 10%. Nah, disinilah 10% loss rule dari Livermore ini dituliskan dalam riset ataupun penelitian dia gitu ya. Lalu yang kedua, keep a cash reverse gitu ya. Artinya eh, kita harus selalu pegang nih yang namanya cash cadangan gitu ya. Sehingga contohnya kita sudah berinvestasi segala macam, kita sedang nunggu sahamnya naik, ternyata ada saham lain yang kira-kira turunnya dadakan 500-an gitu ya. Tapi kita tahu nih ini bakalan naik gitu ya. Ada nggak Mas? Ada. Belum lama kejadian BCA dan juga BRI gitu ya. Setelah, saya ingat banget nih, setelah libur Lebaran 2025 ini. Libur Lebaran kan market kita kan libur ya, ataupun ya tanggal merah juga, artinya saham nggak bergerak. Saham itu kan kalau tanggal merah kan nggak bergerak. Nah, dia ini setelah kita kerja hari pertama itu kan buka tuh market saham. Dan kita tahu ada Donald Trump yang berencana untuk mengenakan tarif ke berbagai negara yang ada di dunia, salah satunya Indonesia, 32% ya, 32 sekian persen. Akhirnya pas hari pertama buka, saham BCA BRI ini turun lebih dari 15% kalau saya tidak salah. Nah, ini kan sebenarnya kesempatan, teman-teman. Tapi kan kita belum tentu punya uang, apalagi habis Lebaran. Tahu sendiri kalian habis Lebaran siapa yang tidak expand atau ada pengeluaran, pasti Lebaran tuh ada pengeluaran sedikit banyak apapun itu. Bahkan rata-rata mayoritas sih banyak pengeluaran di Lebaran. Di hari itu, pertama hari setelah Lebaran, 2025 baru aja, harga BBCA turun 15%. Bagi saya ini merupakan hal yang tidak wajar terjadi dan jarang, sangat jarang terjadi. Bukan hanya setahun sekali, mungkin 5-10 tahun sekali itu jarang. Dari situlah saya waktu itu punya cash reserve juga gitu ya. Saya tembak BBCA dan juga BBRI. Bahkan saya berani pakai margin di saat itu ya. Nah, karena saya tahu ini merupakan potensi yang sangat luar biasa gitu ya. Rata-rata klien saya yang dia masih memiliki tadi ya cash reverse ini gitu ya. Saya juga sarankan kira-kira Bapak Ibu ini silahkan dibeli BBCA dan juga BBRI itu ya, meskipun ada beberapa yang lain. Tapi waktu itu saya sarankan dua ini. Jualnya kapan Mas? Nggak usah lama-lama Bapak Ibu. 5% kita jual mungkin besok ataupun lusa. Ternyata benar terjadi teman-teman. Besok harinya kalau nggak salah itu saya beli Selasa atau Rabu gitu ya. Kamisnya saya jual itu kalau nggak salah. Dan itu profitnya udah 5-8%. Bahkan kalau saya hitung dari dana reserve yang saya miliki, kan saya pakai margin lagi kan. Mungkin bisa sampai 12-15% dalam satu hari itu ya, jikalau dibandingkan sama modal sesungguhnya kita, karena kan limit itu kan pinjaman dari sekuritas ataupun margin itu kan pinjaman dari sekuritas yang dimana ini menambah risiko kita seperti itu. Nah, lalu yang keempat adalah stick with the winners, artinya kita selalu ikuti yang besar ataupun pemenangnya gitu ya. Mungkin kalau kita berbicara terkait pasar modal, mungkin teman-teman agak was-was takut dengan yang namanya market maker lah, bandar apa segala macam gitu ya. Teman-teman mungkin harus berbalik lagi ya ke bagian bisnis real gitu ya. Kita berbicara apapun industrinya akan selalu ada pemain besar di situ.
Dan mungkin orang-orang awam menyebutnya itu adalah bandar gitu ya, baik dari segi contoh cabai gitu ya di pasar induk Jakarta. Saya juga pernah tuh ngobrol bahkan ingin masuk ke industri itu gitu ya. Ada juga kok pemain besarnya di situ yang mereka sebut juga sebagai bandar gitu, yang dimana itu menggerakkan harga lah, dia bisa ini, bisa itu, punya beberapa privilege segala macam. Nah, di sini adalah kita sebutnya the winners gitu ya. Artinya kita ikuti aja mereka. Mereka maunya kayak gimana, kita jangan lawan gitu ya. Kalau contoh di saham gitu ya, ada yang namanya market maker kan gitu kan, sama aja kayak di market cabai dan lain sebagainya. Cuma market maker ini nggak selalu merugikan kita gitu ya. Oke lah, kita harus tahu semua orang yang masuk ke pasar modal, baik kecil, menengah, sedang, segala macam, tujuannya ya kita cari cuan gitu kan. Cuma dengan cara mereka ini yang mungkin bermain di dalam industri ini gitu ya, mereka bisa menambahkan ke permintaan gitu ya, mengurangi permintaan segala macam dengan modal dia yang banyak, sehingga bisa menggerakkan harga, kurang lebih kan seperti itu. Nah, kita tinggal ikuti aja gitu ya. Ada kok caranya buat ngikutin mereka ini, sehingga kita nggak ngelawan mereka. Contoh dari awal saham Sedway harga 200 naik ke harga 1.000 gitu ya. Mereka dapat 500%. Kita jangan 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 apa ya? Jangan marah kalau kita belinya di harga 300, jual di 500, kita cuma dapat sekian persen. Ya beda cerita. Mereka buat harga saham itu naik itu butuh modal, teman-teman. Dan belum tentu untung kok mereka itu gitu ya. Mereka mau menaikkan harga saham kan nggak gratis ya, nggak kayak mencet enter doang tiba-tiba naik, enggak gitu ya. Mereka membutuhkan dana yang dimana mereka juga harus hitung. Pada endingnya kan dia bisa aja profit, bisa aja loss. Oh, modalnya sekian, sama kayak bisnis, modalnya sekian, operasional sekian, profitnya sekian, sorry, income-nya sekian. Kalau dihitung-hitung profitnya cuma sekian. Ya itu kan hal yang sangat wajar di semua bisnis, teman-teman. Salah satunya saham juga. Apalagi kita di sini berbicara saham dari segi portofolio income ya, ataupun secondary marketnya, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ada cash half of your profit. Peraturan kelima yang dibuat oleh Livermore adalah setiap kita mendapatkan profit, tarik setengahnya. Contoh, kita modal 10 juta, trading, 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 kita ada cuan 3 juta. Kita tarik 1,5 juta yang dimana itu kita jadikan cash. Kenapa nggak kita gulung lagi, teman-teman? Karena kalau kita gulung terus-menerus, belum tentu kita mendapatkan kesempatan yang sama. Seperti halnya tadi, BCA ataupun BRI di setelah Lebaran tadi ya. Apakah dia keulang lagi ke depannya? Enggak juga gitu ya, teman-teman. Enggak juga. Bahkan mungkin bisa lebih rendah lagi harganya, lebih turun, atau bahkan naik juga. Kita kan nggak ada yang tahu gitu ya. Karena pasar modal pasti selalu seperti itu. Kalau kita tahu 100% ke depannya pasar modal ini saham apa yang mau naik besok, kita semua, bukan kita semua ya, konglomerat-konglomerat itu sudah tidak berbisnis lagi, teman-teman, di industri real. Kita nggak akan nemu yang namanya mall. Kita nggak akan nemu yang namanya pabrik mobil segala macam. Dia udah pasti taruh di pasar modal. Apakah dia nggak punya ilmu? Apakah dia nggak punya konsultan gitu ya? Mungkin konsultannya jauh lebih berpengalaman daripada saya gitu ya di pasar modal. Kenapa dia nggak taruh uangnya di pasar modal aja semua? Apakah dia nggak ngerti? Nggak juga, pasti dia ngerti. Tapi ya di situ, teman-teman, pasar modal ini adalah bukan tempat untuk cepat kaya, sehingga ya udah, pasar modal ini hanya salah satu pilihan kita mengelola aset aja gitu ya, teman-teman ya. Jadi bukan jalan pintas untuk cepat kaya. Kita perlu active income, kita perlu passive income, kita perlu juga portfolio income. Di tiga-tiganya itu kita harus cari dan juga usahakan semuanya. Oke, boleh di next lagi. Ini prinsip money management yang harus kita ikuti gitu ya. Nah, ini kita mungkin teman-teman nanti bisa baca aja karena makan banyak waktu. Boleh di next lagi ke yang selanjutnya. Next lagi juga. Next lagi. Oke. Ini di next lagi aja juga. Oke, kita masuk ke definisi manajemen, money management, dan juga kenapa money management. Money management adalah kemampuan investor mengatur modal saat membeli saham. Sehingga money management ini akan menjadi bagian dari manajemen risiko investasi saham. Gitu ya. Lalu juga kenapa nih money management harus kita lakukan? Jika kita seorang trader, maka kita tahu bahwa tidak mungkin seluruh posisi trading yang kita buka akan berakhir dengan untung.
Maka dari itu teman-teman yang namanya kita trader sangat wajar apabila kita open posisi di salah satu saham ternyata sahamnya rugi gitu ya. Itu sangat wajar. Sehebat apapun seorang trader tidak akan bisa mendapatkan 100% keuntungan dari semua saham yang ia beli. Nah, ya. Maka dari itu kita harus tahu nih money management itu seperti apa gitu. Boleh di next lagi? Nah, di sini teman-teman, alasan penting money management itu ada empat gitu ya. Yang pertama, mengontrol modal. Karena modal kita ini pasti terbatas gitu ya. Oh enggak mas, saya punya 100 miliar. Itu juga terbatas. Ada 100 miliar itu terbatas gitu ya. Nggak mungkin modal kita itu unlimited gitu ya. Nggak mungkin kita kehabisan modal tinggal ngeprint lagi buat beli saham ini, tinggal ngeprint lagi buat beli saham ini. Nggak mungkin. Berapapun jumlahnya, pasti modal kita ini terbatas. Entah 1 miliar, 100 miliar, 1 triliun, segala macam. Nah, dari sini kita harus kontrol supaya modal kita ini nggak habis gitu loh. Karena kalau habis yang namanya investasi kan itu perlu waktu gitu ya. Sehingga hal ini dengan adanya modal yang habis kita nggak bisa dapat potensi-potensi yang lain tadi seperti itu. Maka dari itu perlu adanya cadangan keuangan juga bagi kita yang mau investasi. Bahkan cadangan uang uang investasi udah kita plotkan. Ada nih cadangan uang investasi yang dimana itu terpisah dari keuangan utama kita. Lalu yang kedua, risiko maksimal tiap transaksi. Artinya kita di sini alasannya kita dengan money management kita bisa mengukur risiko nih. Oh, risiko saya cuma segini karena tujuan keuangan saya mau ini, mau itu, ya kan? Sehingga risiko saya nggak bisa kalau 10%, oke lah 5% aja. Oke, itu bisa diatur. Nah, di sinilah money management bekerja gitu ya. Lalu juga risiko maksimal seluruh transaksi. Jadi tiap transaksi tadi kita mengingat, oh kita apa ada money manajemennya. Jadi setiap mau enter kita tuh selalu ingat. Lalu juga seluruh transaksi tadi, oh portofolio saya tahun 2025 ini 40 juta. Keseluruhan transaksi artinya di ending 2024 mau masuk 2025 contoh keuangan kita bergerak ataupun bertumbuh 10-15% segala macam nggak jadi soal, itu bisa ditentukan juga maunya berapa, yang penting kita usahakan ternyata dapatnya itu 13%. Apakah ini baik ataupun buruk, patokannya ataupun pakemnya itu adalah pergerakan indeks harga saham gabungan di Indonesia. Kalau kita berbicara saham Indonesia ya, setiap tahunnya. Contoh 2024 IHSG bergerak 8%. Kita dapatnya 12%. Bagus nggak? Bagus. Kita bisa melebihi IHSG. Karena kalau kita nggak bisa melebihi IHSG, simple teman-teman. Kalian beli tiga saham yang menggerakkan IHSG aja. Siapa itu? BCA dan lain sebagainya. Mungkin BCA, BRI, ada juga BREP ya. Kurang lebih seperti itu untuk saat ini. Nah, kalau kita bisa mengalahkan IHSG, artinya investasi kita berhasil. Nah, contoh, Mas, kalau ISG-nya minus 10% dalam tahun ini, terus kita minus nih, sama-sama minus 5%, apakah kita gagal? Enggak, karena kita bisa lebih besar daripada ISG. Contoh cerita, beda cerita, ISG-nya 20% kenaikan tahun ini, kita investasi bisa nih 18%. Bagi saya ini masih belum keberhasilan, karena kita belum melewati benchmarking si ISG ini tadi, seperti itu. Nah, sehingga adanya manajemen, kita bisa ngitung ke depannya kita mau risiko ini selalu kita ukur gitu. Karena risiko itu percayalah teman-teman, apapun ceritanya, baik di saham ataupun dunia nyata, dunia real ya, saham juga dunia real maksud saya hubungan real gitu ya. Risiko itu tidak akan pernah bisa untuk kita hilangkan. Itu adalah poinnya, teman-teman. Yang bisa adalah risiko itu kita minimalisir. Sehingga bagaimana cara meminimalisir risiko ini? Ya tadi kita belajar dan juga kita memiliki jam terbang yang cukup. Kurang lebih seperti itu kalau di investasi saham. Lalu yang selanjutnya ada perbandingan untung rugi. Perbandingan untung rugi ini tentunya eh, juga bisa berangan-angan ya. Oh kalau kalau saya masukin semua, saya bisa untung. Saya masukin sebagian, untung tapi untungnya cuma 10.000. Kalau saya masukin semua, untungnya 100.000 segala macam. Nah, sehingga money management ini untuk alasan itu biar kita nggak menerka-nerka. Wah, tahu gitu mah saya nggak jual kemarin, hari ini naik lagi 10% sahamnya ya kan. Itu juga merupakan kebiasaan yang kurang baik di investasi. Karena sejatinya investasi itu kita tidak akan tahu ke depannya seperti apa dan kita hanya bisa memproyeksikan saja. Kurang lebih seperti itu. Boleh di next lagi? Waktunya kurang lebih 8 menit lagi ya. Ini mungkin agak cepat aja, nggak akan semua bisa saya sampaikan tentunya. Di next lagi aja terus. Oke, di next lagi. Next lagi. Boleh di next lagi aja. Oke, next lagi juga boleh. Nah, ini nih yang tadi ke belakang dulu dikit.
satu. Nah, ini bagi di investasi saham ada yang namanya kita harus sadari dulu tiga uang ini gitu ya. Uang dapur, uang nganggur, sama uang tempur, teman-teman. Di sini banyak orang yang mungkin kurang sadar gitu ya, bagaimana kita bisa memplotkan keuangan untuk investasi. Nah, dana yang ditempatkan di RDI, RDI ini itu adalah rekening dana investor gitu ya. Untuk trading ataupun investasi saham itu tidak boleh memakai uang dapur atau uang yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makan, sekolah anak, dan lain-lain. Itu adalah uang dapur, teman-teman. Nah, jangan pula coba-coba untuk menggunakan hutang untuk trading investasi. Artinya kita hutang ke orang buat investasi gitu ya. Itu nggak disarankan juga. Kalaupun mau hutang ya silahkan pakai limit yang ada di sekuritas yang dimana itu juga sebenarnya tidak disarankan untuk selalu dipakai. Jadi dipakainya ya untuk momen-momen tertentu saja gitu ya. Nah, lalu juga total dana yang sudah dikurangi untuk dana darurat dan juga dana kebutuhan sehari-hari, itulah yang digunakan untuk investasi ataupun trading saham. Tadi kan kita tahu ya ada yang namanya uang dapur nih, uang utama kita untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makan dan lain sebagainya. Nah, kalau itu sudah kita plotkan dan masih ada sisa, maka itu kita bisa bagi menjadi dua hal, yaitu adalah uang nganggur yang digunakan untuk investasi jangka panjang, karena kebutuhan udah penuh semua nih, udah gitu ya. Lalu juga ada uang tempur yang untuk trading jangka pendek gitu ya. Karena kita berbicara uang nganggur, ya artinya nganggur dia diem gitu kan. Kalau diem ya udah jangkanya panjang. Kita perlu 1, 2, 3 tahun contoh atau mungkin 8 bulan, 10 bulan. Ya ini jangka panjang gitu kan. Tapi kalau uang tempur yang namanya tempur kan bergerak terus-terusan gitu ya. Yang dimana ini bisa kita gunakan untuk trading jangka pendek. Kita beli jam 9 tadi ya jual jam 3. Kayak saya tadi habis liburan Lebaran masuk ke market ternyata hari pertama market buka setelah libur Lebaran harga BCA turun saya masuk ya kan itu pakai uang tempur teman-teman. Enggak semua ada uang nganggur juga saya masukin enggak uang tempur saya tambah ya. Yang dimana ini akhirnya nantinya kita jualnya nggak lama kok gitu. Saya juga beli BCA dan BRI itu jualnya nggak lama karena turun 15%, naik 5% udah saya jual. Tadi saya bilang sehari atau 2 hari saya lupa, sudah saya jual lagi yang dimana itu ada profitnya. Ini merupakan uang tempur. Nah, itu merupakan hal-hal yang harus kita siapkan teman-teman untuk investasi saham. Boleh di next lagi? Oke, investasi. Nah, ini boleh nih. Ini saya sampaikan dulu ya. Investasi artinya kita pakai yang namanya uang nganggur tadi ya teman-teman ya. Nah, di sini kalian udah paham nih. Ternyata dalam money management pun kita tahu ada yang namanya uang dapur, uang nganggur, uang tempur gitu ya. Investasi berarti plotnya bagian uang nganggur gitu ya. Nah, beli bertahap atau cicil beli. Jangan melakukan pembelian sekaligus. Lebih baik bertahap atau cicil beli. Tidak ada acuan harus berapa transaksinya, namun mudahnya kita bisa bagi empat gitu ya. Contohnya ini punya uang 100 juta beli BBRI. Mas, tapi kan tadi masnya setelah libur lebaran itu beli BCA dan BRI itu sekali tembak langsung semuanya. Nggak dicicil gitu ya, nggak bertahap. Karena saya bukan investasi di situ. Saya trading gitu ya. Trading bukan bagian uang nganggur, tapi uang tempur saya nih gitu kan. Yang dimana seharusnya uang dapur, sorry, uang nganggur sama uang tempur pasti akan selalu banyak uang nganggurnya gitu loh. Jadi kalau uang nganggur kita 100 juta, berarti uang tempurnya mungkin di bawah itu gitu loh. Kalau uang nganggurnya ini 100 juta, uang tempurnya 1 miliar, nah ini agak aneh teman-teman. Secara money management ini nggak oke juga gitu ya kurang lebihnya ya. Sehingga contohnya kita bisa bagi menjadi empat. Nah, ini lebih simpel nih. 25 juta kita beli di awal Juli. Seperti itu terus sampai bulan Oktober. 25 juta kita beli semuanya. Ini untuk investasi. Karena setelah kita beli semuanya ini, dana sudah masuk, kita tunggu ya kan. Kita berinvestasi. Kita eh, selanjutnya bukan makan uang lagi, tapi kita makan waktu gitu ya. Nah, setelah kita makan waktu, nanti kita lihat dengan tujuan kita awal tadi 3 tahun ke depan, contohnya saya mau nikah gitu ya, uang saya di BRI ini analisanya seharusnya kita bisa sampai di ke tujuan keuangan kita tadi. Boleh di next lagi? Kurang lebih 3 menit lagi ya. Oke, di next lagi aja. Ini karena perhitungan makanya agak sedikit ribet juga gitu ya. Ini kurang lebih untuk menentukan risk dan juga reward ya. Boleh kembali lagi dulu ke belakang dikit. Ini mungkin terakhir yang bisa saya sampaikan gitu ya. Nah, ini kita berbicara kayak satu lagi deh, satu lagi. Nah, yang di sini ya. Nah, ini risk dan reward 1:25. Nah, ini teman-teman bisa lihat yang di bawah ya. Risk dan reward 1:25.
Mas, apa risk dan reward itu apa gitu ya? Dalam kita membeli saham, kita kan ada yang namanya analisa teknikal, ada yang namanya candle gitu ya. Nah, kita harus tahu risk dan rewardnya. Jangan tertarik ataupun tergoda dengan reward yang sedikit. Potensi ya, reward itu kan potensi, belum terjadi kan? Ini kan belum terjadi kan? Reward itu kan potensi. Potensinya dikit, risikonya banyak kan? Kebalik gitu ya. Kita harus selalu ada di posisi di saat kita enter pembelian saham, risknya ini lebih sedikit daripada rewardnya, sehingga kita bisa sebut trading plan kita. Nah, ini kan menentukan garis ini kan trading plan. Trading plan kita itu sudah menguntungkan kita karena reward apa rasio rewardnya ini itu lebih besar daripada risikonya. Boleh di next lagi? Nah, ini bisa 1:3, bisa 1 banding sekian dan segala macam ya. Nah, ini contohnya juga nanti bisa dibaca aja di next lagi aja. Ini seharusnya udah terjelaskan ya. Ini sedikit tentang saham buat yang teman-teman masih blind banget ya tentang yang namanya analisa saham. Analisa saham secara garis besar itu ada dua. Ada fundamental dan juga ada teknikal. Fundamental ini urusannya sama internal dan juga eksternal perusahaan gitu ya, manajemen, laporan keuangan, rasio keuangan, valuasi perusahaan ini murah, mahal atau enggak, kurang lebih kayak gitu. Eksternal hubungannya dengan makroekonomi, oh adanya perang di Timur Tengah dan segala macam, sektoral katalis positif gitu ya. Oke, ada tambahan 15 menit lagi ya dari Mbak Ura. Oke, saya sampaikan lagi. Ini masih ke belakang kayaknya masih ada beberapa lagi. Nah, di sini eksternal ini contohnya ada katalis positif ataupun negatif. Kalau katalis positif itu biasanya pemangkasan suku bunga. Kalau kita bicara saham ya, pemangkasan suku bunga itu merupakan katalis positif yang sangat fix gitu ya. Karena logikanya ini saya karena ada waktu lagi saya kasih logikanya teman-teman. Logikanya kalau suku bunga diturunkan gitu ya, baik di luar negeri Amerika Serikat dalam hal ini ataupun di Bank Indonesia, maka para investor ataupun orang-orang yang punya investor itu kan orang-orang yang punya kelebihan uang. Kenapa dia lebih uang? Karena kebutuhan sudah tercukupi, dana darurat ada, maka harus ada lebihnya, maka ada lebihnya. Nah, ini kan orang-orang investor gitu ya. Nah, dari sini mereka ini kelebihan uang ini pasti pasti selalu cari cara buat naruh uangnya di mana. Karena orang-orang yang udah sadar akan adanya inflasi, biasanya tidak akan pernah pegang uang cash dalam jumlah banyak. Artinya kita harus bisa apa ya? Alokasikan kemana nih kira-kira? Terserah apapun itu, baik emas, deposito, obligasi gitu ya, mungkin deposito bunga besar dan lain sebagainya. Kalau teman-teman yang jadi nasabah priority gitu ya dari perbankan kan ada itu penawaran deposito bunga besar yang bahkan 8 sampai 9% gitu kan. Nah, yang dimana ini kan merupakan hal yang pasti menjadi pilihan dan juga dipengaruhi oleh suku bunga tadi. Maka dari itu kalau suku bunganya turun, maka uang-uang yang ada di deposito ini bisa kan bergerak kemana? Ke instrumen yang lebih, nggak cuma saham. Mungkin juga apa ya yang berisiko bisnis. Nah, bisnis biasanya akan bergerak lagi tuh gitu kan. Kalau suku bunganya rendah gitu kan. Kalau juga ke saham juga jalan gitu kan. Jadi uang ini ngalir nih ke situ gitu ya. Kalau suku bunganya gede, ya orang-orang ngapain bisnis, ngapain beli saham? Udah aja saya taruh deposito bunga besar. Saya nasabah prioritas bank A contohnya ya, dan saya dikasih tawaran 1 tahun 9%, dan 9% ini menurut saya sudah cukup besar gitu kan, ya udah selesai, nggak perlu ambil yang berisiko, kurang lebih seperti itu. Sehingga saham pun sama, ada analisa fundamentalnya. Nah, itu contoh analisa fundamental. Kalau analisa teknikal itu indikator buy and sell yang disukai oleh pemula gitu ya, karena fundamental ini dilihat simple, saat dilakuin rumit gitu ya, karena logikanya kemana-mana. Nah, kalau teknikal dilihatnya rumit gitu ya, karena candle apa ada warna ini, ada garis itu, garis anu, tapi pas dilakukan simple teman-teman, karena ya itu lagi gitu kan, dan memberikan kita indikator buy or sell gitu ya. Nah, disinilah banyak orang-orang suka analisa teknikal gitu ya. Saya juga sudah mendalami terkait analisa teknikal ini sendiri, yang dimana indikator buy and sell ini akan menimbulkan atau memberikan kita atau apa ya, memberikan kita posisi posisi untuk open di investasi saham ini gitu ya. Kapan kita beli, kapan kita jual. Nah, itu analisanya teknikal. Kita baca chart gitu ya. Nah, di situ kita butuh yang namanya indikator untuk konfirmasi. Indikator secara garis besar dibagi menjadi dua.
tren dan juga momentum, teman-teman. Nah, ini dalam analisa teknikal. Volume ini merupakan data murni di analisa teknikal. Nah, analisa teknikal ini banyak turunannya. Nah, ini kita bisa lihat ke sebelah kanan, support resisten, ada trendline, Fibonacci retracement, RSI, MACD, MA dan lain sebagainya. Itu semua merupakan hanya angka olahan saja, teman-teman. Jadi ada dua data yang murni di analisa teknikal itu hanya ada dua, sorry, cuma ada dua dari semua indikator yang kalau kalian buka trading view itu kan banyak sekali itu kan indikatornya. Cuma ada dua data yang murni. Yang pertama adalah harga dan kedua adalah volume. Volume itu data murni. Jadi dia ini dipengaruhinya oleh market dua ini. Kalau yang lain MA itu dipengaruhi oleh pergerakan saham rata-rata gitu kan. Kalau MA 5 berarti harga pergerakan 5 hari kita bagi 5 keluarlah MA ya kan. Kenapa bisa orang muncul MA dan lain sebagainya itu dari perhitungan-perhitungan itu aja kurang lebih aja. Sehingga data murni yang paling penting di analisa teknikal itu ada harga sama ada volume. Kurang lebih seperti itu. Jadi dua hal ini paling dasar di analisa teknikal. Nah, terus teman-teman mungkin berbicara, kalau gitu lebih penting mana nih Mas, fundamental apa teknikal gitu kan? Nah, kita harus tahu dulu teman-teman, fundamental ini kan tadi belakangnya kita buat ngelihat perusahaan gitu kan, kita buat ngelihat makroekonomi. Analisa teknikal ini kan buat ngelihat posisinya. Kalau kita berbicara sejarah dari analisa teknikal, ini tuh muncul dari zaman dahulu kala di saat kita bertransaksi beras awal-awal. Jadi saat transaksi beras ada salah satu orang, saya juga lupa namanya, itu mencatat harga beras saat ini. Terus besok dicatat lagi harganya, contoh saat ini itu kan 15.000, besok jadi 14.000, besoknya jadi 16.000, besoknya jadi 17.000, sehingga terbuatlah si candle-candle tadi. Nah, itu sejarah dari analisa teknikal. Yang dimana kalau kita bisa breakdown lebih dalam lagi dari pergerakan candle ini, maka kita akan tahu behavior manusia di daerah tersebut. Kalau kita bicara beras tadi ya. Jadi si yang bisnis beras ini tadi itu cuma mau ngelihat, oh ternyata kalau di eh, apa namanya mau lebaran gitu ya harganya naik nih berarti permintaannya banyak. Oke lah kalau gitu saya bisa stok nih berasnya lebih banyak lagi segala macam. Nah itu kan based on data, jadi dia nggak cuma menerka-nerka, oh logikanya kalau lebaran permintaan banyak. Apa datanya? Ah, nggak ada, Mas. Nah, dari inilah, dari teknikal inilah dia menemukan data bahwasanya oke, berarti kalau saya bisnis beras mau lebaran, saya harus stok banyak karena di lebaran ini permintaan banyak sehingga harganya naik, cuan saya lebih besar. Sesimpel itu. Nah, di situ juga sama dengan saham. Dengan analisa saham ini, sorry, analisa teknikal ini, kita juga jadi tahu behavior manusia itu seperti apa dalam transaksi saham. Kita bisa tahu, oh ini orang-orang lagi panik. Jadi saya harus gimana ya kan? Oh ini orang-orang lagi dia kan. Jadi saya harus gimana? Itu kelihatan dari analisa teknikal. Sehingga kalau ditanya kembali lagi, fundamental apa teknikal lebih bagusnya? Dua-duanya saling melengkapi. Dua-duanya hal yang berbeda. Yang dimana kita harus paham keduanya kalau kita mau berinvestasi saham secara serius. Kenapa saya bilang serius? Karena kita pakai uang asli bukan uang monopoli. Jadi kita nggak bisa yang namanya bagus fundamental aja nggak pakai teknikal, bagus teknikal aja nggak pakai fundamental. Nah, ini eh, kecuali kalau kita sudah mahir sekali gitu ya. Kita kan mungkin belum semahir itu gitu ya. Mungkin kita nggak ada mungkin orang tua saya bukan yang punya perusahaan listing di bursa Telkom bukan kan. Kalau kita punya itu mah bisa lebih simpel kan gitu kan. Tapi kalau dengan hal ini kita juga harus memahami kedua analisa ini. Boleh di next lagi? Next lagi aja. Gitu ya teman-teman ya. Jadi silahkan dipelajari dua analisa utama ini. Toh pun ada analisa foreign flow, ya kan, bandarmologi dan segala macam. Itu silahkan tambahan saja. Karena basicnya itu di dua analisa ini. Boleh di next lagi, Mbak Aura ataupun teman-teman operator. Oke, nah di sini mungkin udah cukup ya teman-teman ya. Disclaimer ini saya mau jelasin sedikit bahwasanya semua apapun yang mungkin tadi saya nyebut ya, saham ADMF, tadi ya Telkom, BRI segala macam, itu bukan ajakan untuk membeli ya teman-teman. Jadi saya tetap selalu disclaimer, kita selalu memberikan karena peraturan OJK juga kita kita nggak selamanya oh pasti naik pasti cuan apa segala macam enggak. Tapi kalau teman-teman tanya ke saya kira-kira saham apa yang jadi momentum di saat ini, saya akan kasih satu saham yang dimana dia akan stock split di tanggal 15 kalau nggak salah atau 17 saya agak lupa.
Sahamnya cuan, kalian bisa lihat. Saya juga dua hari yang lalu sebenarnya saya sudah sering saya rekomendasikannya sih kemarin ya sebenarnya ya, belinya itu kemarin gitu atau tadi pagi gitu ya, karena kemarin sore itu dia baru breakout kalau kita lihat, yang dimana dia breakout dari sideways-nya dan ada volumenya. Itu merupakan aplikasi dari analisa teknikal dan juga analisa fundamentalnya itu stock split tadi. Dengan adanya stock split, artinya yang bisa beli saham cuan ini ya, CUAN itu nggak cuma orang-orang dengan dana besar saja, artinya dana kecil juga bisa. Hal ini mengisyaratkan apa? Mengisyaratkan permintaannya bisa bertambah. Kalau permintaannya bertambah, logikanya secara ekonomi kayak gimana? Harga sahamnya bisa naik asalkan penawarannya itu tetap kurang lebih seperti itu. Maka dari itu, saya sarankan saham cuan, cuma kayaknya hari ini udah naik 5% ya kurang lebihnya ya. Saya coba cek dulu tadi sebelum webinar ini mulai, saya cek tuh udah naik 5%. Semoga masih bisa kita beli ya. Saham cuannya 14.200 ya, jadi ini udah naik. Kalau di aplikasi bisa dilihat ya teman-teman ya, yang dimana bagi saya targetnya itu mungkin teman-teman juga bertanya ya untuk saham cuan ini di berapa ya? Sorry saya lupa ya. 14.200 yang pertama udah kena dan yang kedua 14.400 kurang lebih sampai itu sih. Setelah stock split kalau kita mau hold juga masih ada potensi untuk kenaikan harga karena kalau kita lihat secara teknikalnya dia masih cukup kuat baik dari segi momentum ataupun volumenya. Tapi balik lagi teman-teman, rekomendasi saham ini tetap disclaimer on dari saya pribadi. Boleh di next lagi. Mungkin untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini. Nah ini teman-teman juga tadi ya, kan kita dari Mirai Aset. Kalau teman-teman mau berinvestasi saham, mau ngobrol dengan saya lebih jauh, silahkan scan barcode-nya, kita sediakan aplikasinya Mstock untuk berinvestasi saham langsung dan teman-teman bisa pakai untuk menjual dan juga membeli saham. Nanti setelah di scan barcode-nya, kalian akan diberikan formulir yang dimana kalau kalian isi akan ada WA otomatis ya dari nomor saya untuk mengirimkan link untuk pembukaan akun investasi kalian. Di sini kita bisa beli saham, reksadana dan juga obligasi yang dimana hal ini juga teman-teman akan langsung dipandunya oleh saya karena kita di Mira Asset sebagai senior investment specialist, salah satu job desk kita juga adalah membantu klien kita untuk berinvestasi. Jadi bantu nanya, bantu menjawab pertanyaan baik dari segi saham apa yang oke, kayak gimana strategi investasi, bahkan bagaimana cara pakai aplikasi, cara daftar aplikasi dan lain sebagainya. Silahkan di scan barcode saja. Kurang lebih itu dari Mbak Aura yang bisa saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Kembali lagi terima kasih kepada teman-teman SIT yang sudah memberikan waktu kepada saya ya dan juga kita bisa sharing yang dimana kalau ada pertanyaan silahkan diajukan saja kepada saya. Nanti kita akan coba berdiskusi bersama. Seperti itu saya kembalikan lagi waktunya kepada moderator Mbak Aura dipersilahkan. Oke, Mas Nanda, thank you. Wah, insightful sekali nih materi pembahasannya, Mas Nanda. Ini partisipan kita juga dari tadi naik, naik, naik terus. Dan ini sudah ada di 100 lebih, Mas Nanda. Wah, Dan luar biasa. luar biasa sekali ya, Bang. Ini kayaknya diajak teman-temannya, ayo masuk, ayo masuk. Ini ada ilmu daging nih, gitu, dari case speaker kita. Ini chat juga tadi rame, Itu dan dia. di kolom Q&A juga kita udah dapat beberapa pertanyaan Mas Nanda. Di Mas Nanda sudah muncul Ya, muncul deh. Nah, mungkin kita oke, bisa bentar ya saya buka dulu. Oh ya, sudah keluar, Mbak. oke. Di sini ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman, tapi mungkin yang hanya beberapa saja yang bisa kami jawab kayak gitu, dan nanti juga kita akan memberikan sesi diskusi untuk salah satu partisipan. Jadi silakan teman-teman yang mau diskusi langsung sama Mas Danda bisa langsung raise hand dari sekarang. Nah, sambil Boleh. tunggu yang raise hand, kita mungkin akan jawabin dulu nih Mas ya pertanyaan yang ada di kolom Boleh, Q&A ya. boleh, boleh. Oke, baik. Kita mulai dari Kak Karin ya. Beliau bertanya seperti ini, Pak Nanda, dari kami mahasiswa. Oh,
kakak ini masih mahasiswa yang punya modal terbatas, bahkan mungkin masih mengandalkan uang saku atau hasil freelance. Menurut Pananda nih, langkah paling fundamental dan efektif apa yang harus kami lakukan pertama kali untuk membangun fondasi financial freedom sebelum bicara investasi besar atau passive income? Terima kasih sebelumnya. Mungkin Oke, dari Mas Nanda sendiri ada experience gitu waktu itu sebagai mahasiswa di mana memupuk oke. diri untuk menyiapkan financial freedom seperti sekarang. Silakan Mas. Oke, ini sangat menarik ya teman-teman ya, dan mungkin kasusnya banyak sekali gitu ya. Bahkan saya dulu, saya juga tidak berasal dari keluarga yang eh, terlalu atas atau kayak gimana, enggak juga gitu ya. Nah, kalau kita berbicara langkah apa nih yang paling tepat untuk mengawali fondasi financial freedom? Ada beberapa langkah teman-teman. Cuma bagi saya, langkah paling tepat yang bisa kalian lakukan pertama adalah catat pengeluaran dan pemasukan kalian. Itu hal sepele yang semua orang bisa lakukan, tapi semua orang tidak mau melakukan. Tidak semua orang mau melakukannya. Catat pengeluaran dan juga pendapatan dan juga pengeluaran kalian, baik secara periodik ya, mingguan atau mungkin bulanan. Jadi bulanan saya sudah catat dari zaman mahasiswa yang dimana tadi ya dengan pencatatan uangnya kecil, nggak perlulah kita catat-catat. Saya juga udah ingat kok gitu ya. Contoh untuk mahasiswa. Percayalah teman-teman, dengan kita mencatat keuangan, kita jadi tahu behavior kita. Balik lagi, kita pun terkadang tidak sadar dengan kebiasaan keuangan kita. Karena hal ini biasa orang-orang tuh berbicara keuangan itu sangat apa ya, tabu gitu ya, apalagi di kampung-kampung gitu ya. Sehingga oh ngapain sih kamu ngurusin keuangan saya segala macam? Enggak. Karena dengan kita mencatat keuangan tadi, selain kita tahu nih kayak gimana apa kebiasaan keuangan kita, kita juga bisa konsultasi sama orang yang mungkin lebih paham terkait keuangan. Mas, ini catatan saya kayak gini nih. Kira-kira kayak gimana, di mana lebihnya, di mana apa segala macam. Kita jadi tahu. Karena teman-teman, kalau saya langsung bilang, oke, kamu harus kerja dulu langsung. Setiap orang itu balik lagi, teman-teman. Beda-beda dari segi apa namanya? Kebutuhannya gitu ya. Mungkin oke lah saya bisa langsung kerja gitu ya. Kalau Karin kan belum tentu gitu ya. Mungkin harus mengurus orang tua segala macam itu kan beda-beda. Sehingga saya nggak bisa ngejudge kamu harus langsung kerja gitu ya. Nggak, bukan kayak gitu. Sehingga yang pertama saya bilang adalah catat pengeluaran dan juga pemasukan kalian. Lalu yang kedua, silahkan tadi ya. Yang kedua baru nih tambah penghasilan kalian. Sorry, yang kedua bukan tambah penghasilan, tapi adalah kurangi dulu pengeluaran kalian. Karena percayalah kepada saya, mahasiswa zaman sekarang, anak-anak Gen Z, Gen Alpha zaman sekarang itu sudah terbiasa dengan yang namanya hidup instan gitu ya. Mungkin kalau kita berbicara hal yang langsung ada di depan mata kita, itu edukasi hari ini. Ini merupakan contoh instan gitu ya teman-teman. Karena zaman dulu bapak ibu kita mau belajar kayak begini, itu kan harus datang dulu nih ke ruang seminar di mana gitu kan, atau mungkin datang dulu kemana gitu kan, itu perlu waktu minimal setengah jam gitu kan. Saat ini kalian tinggal buka link masuk dapat kita dari segi diskusinya gitu kan. Nah, dalam hal ini kita terbiasa nih instan. Nah, hal ini takutnya itu ngebawa kita terlalu tidak mau susah gitu ya, dalam artian semuanya kita mau instan. Enaknya instan, kebutuhan saya butuh makan maunya instan, saya butuh baju maunya instan, saya butuh uang nih maunya instan, dan itu akan mengkacaukan diri kita sendiri. Maka dari itu, kurangi dulu pendapatan dengan mengurangi hal-hal yang instan ini tadi gitu ya. Apapun ceritanya yang instan, silahkan diatur. Bukan dalam artian semua yang instan buruk, enggak, tapi silahkan diatur. Jangan terlalu kemakan sama hal instan ini tadi. Baru yang selanjutnya silahkan tambah dulu income kalian gitu ya. Nah, dengan menambah income tentunya hal ini kita tetap bukan berarti kalau nambah income pengeluaran kita juga harus nambah. Oke, saya dapat income saat ini bulannya 1 juta. Pengeluaran saya 800 ribu, masih ada cuan nih 200 ribu. Oke, bulan depan naik kan jadi 2 juta. Contohnya kita berhasil melakukan sesuatu apapun itu ya. Naik jadi 2 juta, berarti pendapatan saya naik 100%, pengeluaran naik juga nih. 800 ribu jadi 1.600.000, merupakan hal yang wajar. Jangan dulu teman-teman, kita belum kaya gitu ya. Kalau kita udah kaya terserah gitu ya. Kembali lagi kita udah punya piramida keuangan terserah. Tapi kalau kita baru memulai, jangan dulu gitu ya. Tahan dulu, tahan, tahan. Slow aja, slow. Nanti akan ada waktunya kita sampai di titik itu seperti itu. Nah, baru yang selanjutnya, bagi saya untuk memulai financial freedom, cobain semua mumpung masih muda ya, kan ini mahasiswa ya.
bukan yang udah di atas 30 tahun, ini mahasiswa nih. Cobain semua hal yang sekiranya bisa mendapatkan keuntungan. Bisnis, investasi, apa segala macam, cobain dari sekarang. Karena kalaupun rugi, kalian nggak akan merugikan orang lain. Minimal yang rugi cuma kalian doang. Dan itu ada pembelajarannya kan gitu kan. Tapi kalau kalian udah nikah, baru mulai mencoba, rugi yang kena bukan cuma kalian, tapi anak istri kalian juga. Kalau yang cowok, kalau yang cewek, ya mungkin suami dan anak kalian juga. Nah, dan hal ini merupakan apa ya, tidak bisa diulang lagi setelah menikah. Oke, kita mau sendiri lagi dulu zaman-zaman mahasiswa, nggak bisa. Maka dari itu waktu itu akan jauh lebih berharga daripada uang. Maka dari itu poin keempat adalah cobain apa yang sekiranya bisa mendapatkan pendapatan nih buat kita, menambah pendapatan buat kita. Sehingga nantinya di saat kita sudah punya pendapatan tetap, kita tahu harus ngapain aja. Investasi kita udah punya pengalamannya. Bisnis kita udah pernah bisnis A, B, C, D ya kan, sehingga kita bisa meminimalisir atau mengurangi resiko yang tadi saya sudah sebutkan di awal. Kurang lebih seperti itu, Mbak Aura. Oke, baik. Terima kasih Mas Danda untuk penjelasannya. Jadi memang untuk pasio dan formulanya kita bisa mulai dari hal yang paling simpel terlebih dahulu ya dalam mencatat pengeluaran Iya, harian. Itu sebenarnya betul. betul, banyak orang yang selalu mengabaikan itu. Padahal itu bisa jadi menjadi bagian hal penting dalam journey finansial kita untuk kedepannya ya ternyata Mas. Betul, betul. Oke, baik. Nah, sudah terjawab untuk pertanyaannya ya dari Kak Karin. Kita next juga ke pertanyaan berikutnya dari Kak Melani dari Kediri. Mas Nanda, gimana sebenarnya kita bisa mengukur cukup dalam konteks financial freedom? Apakah ada formula atau rasio standar yang bisa saya gunakan untuk menghitung target angka saya, terutama jika saya masih mahasiswa dan belum punya gambaran pasti tentang gaya hidup di masa depan? Sharingnya dong, Mas Nanda. Oke. Oke, menarik ya. Bagaimana cara kita mengukur cukup gitu ya dalam konteks financial freedom. Nah, ini kembali lagi akan selalu berbeda nih teman-teman dari setiap orangnya. Tapi kita bisa tahu cukup itu artinya kita sudah memecahkan masalah yang kita hadapi. Contoh nih ya, saya memberikan contoh. Kita beli handphone deh simpel. Kita beli handphone, cukupnya sampai mana gitu ya, cukupnya sampai melewati kebutuhan kita. Contoh, kita beli handphone buat apa, beda loh teman-teman. Beli handphone kalian, bapak kalian, kakek kalian, itu beda. Beda ya, cukupnya beda itu. Contoh, kakek kalian cuma buat nggak mungkin kan kakek kalian pakai Instagram, foto apa segala macam ya kan. Mungkin butuhnya cuma buat menghubungi anak cucunya saja. Mungkin sesimpel WhatsApp. Oke, kita beli artinya cukup di batas untuk menjawab itu aja. Artinya nggak perlu spek gahar gaming ya kan buat kakek nenek kita gitu ya. Nah, untuk orang tua kita kebutuhannya untuk apa? Untuk bekerja. Contoh, bekerjanya di bagian wedding organizer gitu ya, memerlukan kamera yang bagus nih. Nah, berarti cukupnya bukan bukan dibeli apa ya, mungkin saya sebutnya ya. Mungkin saya bisa sebut merek atau enggak ya, tapi saya sebut aja lah Lenovo mungkin atau apa gitu ya, yang kameranya kurang gitu ya, mohon maaf. Tapi di sini kan butuhnya buat wedding organizer ya. Wedding organizer kita butuh dokumentasi gitu kan, yang dimana itu bisa nge-branding produk kita ataupun jasa kita, yang dimana kita artinya butuh, oke, kita butuhnya iPhone 15 Pro Max, ya udah nggak apa-apa kita beli. Nah, terus balik lagi ke kalian teman-teman, butuhnya buat apa? Buat WhatsApp, ngerjain tugas contohnya kan. Terus juga butuhnya mungkin buat apa, Zoom kayak gini gitu kan ya, mungkin gaming dikit-dikit juga merupakan kebutuhan, nggak jadi masalah gitu ya, artinya kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Cukup di sini kita selalu sesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau kita cukup, oke, Poco yang terbaru kayaknya udah cukup deh buat ngelibas semua kebutuhan saya, ya udah nggak usah beli iPhone 16 Pro Max ya kan, ngapain gitu kan. Kalian nggak akan jadi top global juga contohnya di Mobile Legends atau apa, kalau kalian bermain hal itu gitu ya. Untuk hal ini kalian juga bukan berarti bisa nilainya selalu A gitu kan kalau kalian kerjainnya. Contoh, oh mas, saya kalau kerjain pakai iPhone 16 Pro Max mah nilai saya bisa A semua mas ini ya kan. Kalau saya pakai Poco nilainya cuma C gitu kan, kan nggak juga, nggak ada pengaruhnya, itu merupakan cukup. Nah, itu kita bisa lihat Itu cukupnya di mana. Jadi satu orang setiap ya. barang, setiap kegiatan, setiap apapun itu pasti akan ada kebutuhannya apa gitu kan. Yang dimana teman-teman itu harus tahu dulu kebutuhannya batasnya sampai mana. Saya butuhnya A, B, C. Barang ini bisa cover A, B, C. Ya udah cukup.
Kalau barangnya ini bisa cover A, B, C, D, E, F, G, D, E, F, G kita nggak butuh. Nah, ini merupakan kelebihan teman-teman. Disitulah kita bisa mengukur konteks cukup dalam segi kita belajar financial freedom. Bukan berarti financial freedom kita harus nyirit sengirit-nyiritnya sampai kagak makan gitu ya. Bahasa kita cuma makan nasi sama garam doang, enggak juga. Tapi financial freedom ini adalah bagaimana mengelola keuangan untuk kebutuhan kita. Karena nggak semua orang bisa kok teman-teman. Percayalah sama saya. Nggak semua orang mampu untuk mengelola keuangan. Oke lah, semua orang bisa cari uang. Tapi nggak semua orang bisa mengelola keuangan. Ya, lihat aja, pasti kelihatan. Itu sih kurang lebih teman-teman. Jadi cukup ini dari mana? Dari kebutuhan kita. Kurang lebih seperti itu, Mbak Aura. Gitu ya. Oke, baik. Jadi definisi cukup di sini adalah sesuaikan dengan kebutuhan setiap individu gitu. Karena memang Betul. cukup menurut saya belum tentu cukup menurut Mas Nanda. Karena apa yang menjadi kebutuhan Betul. sekunder dan primer saya itu bisa jadi tidak dibutuhkan oleh Mas Nanda juga ya, Mas. Iya. Betul seperti itu, Mbak Aura. Oke, baik. Tadi saya sudah memberikan kesempatan kepada teman-teman yang mau diskusi langsung nih dengan Mas Nanda. Di sini ada yang udah raise hand, 2 orang. Mungkin kita ACC satu aja ya. Ini ada Mas Raka Hafiz. Boleh tolong dibantu operator untuk akses Mas Raka? Boleh? Oke, baik. Halo Mas Raka. Halo, selamat sore. Saya Sore, kedengaran nggak? Mas. Ya, terdengar, Mas, jelas? Oke, sip. Oke, oke, terima kasih Kak Aura untuk opportunity-nya dan salam kenal juga ya Mas Nanda. Mungkin saya Ya. mau diskusi dikit-dikit aja, simple, sederhana. Saya merupakan fresh grad, Mas. Fresh grad dari Universitas Brawijaya. Saya baru wisuda beberapa bulan yang lalu dan sekarang saya sedang menjalankan magang. Saya pengen tipsnya dong Mas untuk apa namanya transisi ya, mungkin transisi dari ya kehidupan yang masih dikasih jajan sama orang tua dan sekarang saya punya penghasilan dikit-dikit dan mungkin saya bisa manajemen keuangan sendiri. Mungkin saya minta tipsnya dari Mas Nanda dari yang lebih jauh lebih experience kepada saya. Terima kasih. Oke, oke, menarik ya. Kurang lebih berarti poinnya adalah gimana mas caranya transisi gitu ya, yang smooth mungkin ya dari segi tadinya awalnya kita masih menjadi tanggungan orang tua dan kita alhamdulillahnya udah jadi fresh graduate dan kita bisa menanggung diri kita pribadi. Oke, yang pertama tentunya kita harus punya income dulu kan, karena fresh graduate itu kan tidak selamanya punya income. Ada yang punya income, ada yang enggak. Dalam hal ini setelah kita lulus bukan berarti kita langsung kerja gitu kan, mungkin ada yang tadi lah beda-beda kebutuhannya ya, ada yang harus mengurusin orang tuanya dulu, kakek nenek, atau mungkin ngurusin lahan dan segala macam, atau mungkin kita juga bisa langsung kerja dapat income A B C D ya kan, yang dimana artinya setelah lulus transisinya yang pertama adalah kita pastikan kita bisa memenuhi kebutuhan utama kita dulu. Nggak usah ke bagian kedua gitu ya, keinginan dan juga investasi dulu, nggak perlu gitu ya. Karena ini kita udah nggak punya income nih dari orang tua. Kalau mahasiswa malah bagi saya nggak apa-apa investasi. Nyoba dulu aja, kalaupun loss kalian nggak akan rugi 100 juta rupiah karena paling uang dari orang tua berapa sih gitu ya, sekonglo-konglonya orang tua kalian mungkin 10 juta, 20 juta, 30 juta, ya udah sesimpel itu kan. Nah, kita balik lagi, kalau kita baru fresh graduate, ya udah kita utamakan kebutuhan utama kita dulu. Kita penuhi dulu dengan apa? Mungkin bekerja, mungkin bisnis dan lain sebagainya gitu ya. Yang dimana tentunya kalau kita berbicara fresh graduate, kalau pengalaman saya ya, yang saya siapkan adalah pertama itu pekerjaan dulu, apa nih yang saya bisa kerjain. Lalu yang kedua kalau udah dapat adalah dana darurat. Dana darurat ini waktu itu saya awal kerja itu 6 bulan pengeluaran. Memang agak susah ngumpulinnya, bahkan sampai nggak berani beli apa-apa gitu ya, beli laptop nanti dulu, beli handphone nanti dulu kayak gitu. Tapi 6 bulan ini saya sisihkan dulu nih dana darurat gitu ya. Kalau dulu saya taruhnya di reksadana pasar uang karena itu yang paling aman dari segi saham, reksadana obligasi itu paling aman, tapi dia udah ngalahin inflasi.
Nah, dana darurat ini itu dilakukan kalau apa? Kalau tiba-tiba handphone saya rusak, laptop saya rusak, kan saya harus kerja gitu ya, kan saya udah kerja gitu kan, atau mungkin kecelakaan di jalan, menjalik dan segala macam. Nah, itu kita bisa pakai dana darurat. Nah, setelah kita kumpulkan dana darurat 6 bulan selesai, naikin dulu dana daruratnya ke 9 bulan. Naikin dulu dana daruratnya. Karena disitulah, wah Mas, kapan saya bisa jajannya gitu ya. Bagi saya selama kita udah cukup ya udah dana darurat kita amankan dulu. Nah, setelah itu barulah kita mulai yang namanya kalau saya kan karena kerjanya itu dari jam 9 sampai jam 5 saya mulai investasi gitu ya. Saya mulai investasi pelan-pelan di yang aman-aman dulu aja gitu ya. Meskipun saya investasi pun udah dari mahasiswa, makanya saya punya pengalaman. Karena saya punya pengalaman, saya tahu nggak gedebak-gedebuk dalam investasi. Pelan dulu aja. Bahkan saya nggak masuk saham. Beberapa uang saya yang dari kerja ini ya, saya masuk dulu reksadana pelan-pelan. Pendapatan tetap lebih tepatnya kalau mau lebih detail lagi gitu ya. Lalu setelah itu, oke sekiranya udah cukup nih segala macam. Barulah saya masuk ke emas dulu pada waktu itu. Sehingga alhamdulillah di saat ada pergerakan emas yang udah lumayan. Karena waktu dulu emas itu masih murah. Kalau sekarang sih saya udah nggak beli lagi emasnya karena udah di peak juga ya. Mungkin nunggu nunggu agak agak koreksi dulu sebentar gitu ya untuk harga emas. Mungkin kita sebutnya emas antam, nggak apa, beli aja cicil dulu 1 gram 1 gram baru nanti setelah itu apa namanya kita bisa nih investasi di yang high risk gitu ya. Nah disitulah kita bisa mulai jawab keinginan-keinginan kita tadi. Oh saya pengen laptop yang bisa layar sentuh contohnya kan. Ya udah boleh kita beli. Saya pengen handphone yang mungkin agak agak apa ya agak gahar dikit gitu ya bahasanya. Ya udah nggak masalah kita beli. Yang penting apa dana darurat kita udah ada sesimpel itu. Jadi kalau mau transisi dari fresh graduate ke sorry dari mahasiswa ke mungkin fresh graduate gitu ya. Yang pertama harus disiapkan adalah dana darurat karena kita nggak akan tahu kapan keadaan itu meminta kita gitu ya. Kan nggak mungkin, bukan berarti orang tua kita adalah dana darurat ya teman-teman. Itu juga harus dikelirkan lagi. Orang tua itu bukan dana darurat, anak itu bukan investasi. Bagi saya keuangan adalah urusan masing-masing, cuma kita tetap bisa saling memenuhi aja kebutuhan. Oh, orang tua saya lagi butuh ini, ya nggak apa-apa. Kita sedekah ke orang tua, nggak ada ruginya juga kan ke teman atau mungkin kemana, itu nggak jadi masalah. Yang penting apa, yang penting dana darurat kita lock dulu 6 bulan, itu udah minimal banget. Wah mas susah banget nih 6 bulan, ya udah 3 bulan. Kalau nggak bisa dari itu jangan kemana-mana dulu, apalagi fresh graduate jangan ambil yang berisiko berisiko kali gitu ya. Jadi silahkan kerja dulu dan juga amankan dana darurat dulu karena percaya sama saya, yang namanya dana darurat ini pasti akan kepake kok. Pasti akan kepakai, entah HP kalian tiba mati harus servis, laptop kalian mati, motor kalian harus mati juga apa segala macam, yang dimana itu buat memenuhi kebutuhan kita sehari-hari dari bangun tidur sampai ke tidur lagi. Disitulah dana darurat bekerja gitu ya. Jadi dana darurat ini beda, bukan buat dana kebutuhan. Kebutuhan itu ada sendiri, jadi kita harus penuhi dulu kebutuhan gitu kan. Dan darurat ini adalah layar keduanya yang dimana ini menjadi pondasi dari financial freedom kita, kurang lebih seperti itu Mas Raka tadi ya. Semoga menjawab. Kalau belum menjawab, boleh silahkan kita diskusi lagi. Oke, terima kasih ya Mas Nanda untuk tips-tipsnya. Jadi yang saya bisa simpulkan itu mantapkan dulu ya dana darurat atau emergency reserve, baru slowly building up untuk dana tempurnya untuk investasi dan juga lain-lain. Oke, baik. Iya. Mungkin itu saja Mas Nanda. Untuk saya cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin itu Mbak Aura. Oke, baik. Terima kasih Mas Raka dan juga Mas Nanda ya yang sudah membantu kita untuk menemukan titik terang dari beberapa pertanyaan yang terlintas tadi dari teman-teman. Nah, teman-teman, Mas Nanda, kita sekarang sudah ada di penghujung sesi seru hari ini. Dari semua obrolan, kita ada satu poin yang penting harus kita pegang, yaitu keputusan finansial hari ini menentukan masa depan kita semua. Oke, ya kita semua gitu yang ada di forum ini. Bahkan setelah lulus nanti, manajemen keuangan itu bukan cuma soal angka, tapi ingat berhidup biar tenang dan bebas pusing gitu kalau soal mikirin duit. Dan utamanya memang financial freedom. Artinya kita harus bisa hidup dari penghasilan pasif, bukan punya kebebasan waktu dan pikiran. Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa mulai dari sekarang ya. Tadi kuncinya di spill juga sama Mas Danda, kita bisa mulai dari hal yang paling kecil, yaitu budgeting anggaran kita sehari-hari.
Karena kita sering kecolongan di situ kayak gitu. Tiba-tiba kita lihat cek mutasi ataupun cash kita udah nggak ada nih kayak gitu karena kita nggak sadar kalau misalnya kita over budget misalnya. Dana yang udah kita plotting untuk hariannya kadang yang dipakai besok gitu tiba-tiba udah habis karena kepentingan sekarang. Kalau misalnya kita nggak concern di hal itu, teman-teman. Seeds, investing together.